Dan makhluk perkasa kuno di belakang Lin Xiao, iblis ekstrateritorial, tidak lain adalah leluhur dari faksi tingkat Sein tempat Jiang Daohuang bergabung, makhluk yang sangat kuat yang telah mencapai alam Sein. Tanah suci. Ekspresi mayat jahat itu tetap tidak berubah, matanya sedikit menyipit. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan informasi tentang dalang di balik layar. Siapa nama dari kekuatan tingkat Sein ini? Klan Roh Kudus. Kekosongan di luar domain wilayah Klan Roh Kudus. Makhluk tertinggi dan menakutkan tampaknya merasakan sesuatu yang perlahan membuka matanya dan mengarahkan pandangannya ke arah bintang yang diselimuti asap gelap di kejauhan. Namun ketika kekuatan besarnya hendak menyentuh bintang itu, ia menemui rintangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat yang sama, suara dengusan dingin tiba-tiba muncul entah dari mana disertai aura Xuan Huang yang berat dan kuno dan tekanan kaisar bergema di seluruh domain luar. Pada akhirnya, keberadaan tertinggi dan menakutkan jauh di dalam klan Roh Kudus hanya bisa dengan enggan menarik pandangannya. Kaisar manusia, berapa lama kamu bisa bertahan? Bab 513, jiwa sisa misterius yang hampir kehilangan integritasnya. Saya sekarang hanya sisa jiwa saya dan terkurung di dalam mayat ini, saya tidak bisa lagi mengerahkan banyak kekuatan. Tidak banyak yang bisa saya lakukan untuk membantumu. Oh, ada satu hal lagi. Bukan hanya manusia yang ada di dunia ini, ada jejak manusia di luar domain. Dikatakan bahwa di zaman kuno seorang pemimpin manusia berpangkat tinggi secara diam-diam membuka saluran ke dunia luar dan mengirim beberapa manusia keluar. Ibu Suri Jiang terus memberitakan berita tentang dunia luar. Informasi ini tidak diragukan lagi sangat penting bagi Chen Beiyuan saat ini. Setidaknya dia tidak lagi benar-benar buta tentang dunia luar. Pada saat yang sama, suasana tegang antara kedua belah pihak pada awalnya sudah banyak mereda. Setidaknya satu hal yang pasti, kedua belah pihak bukanlah musuh. Kemudian kita bisa berbicara dan bekerja sama. Satu pertanyaan terakhir, bagaimana Ibu Suri Jiang meninggal? Baru pada akhirnya dia menanyakan pertanyaan yang tampaknya biasa ini. Ibu Suri Jiang juga agak tercengang. Dia jelas tidak menyangka pihak lain akan menanyakan hal ini, tetapi dia tidak menyembunyikannya. 12 tahun lalu, kebakaran terjadi di Istana Fengluan pada malam hari, membakar istana. Air tidak bisa memadamkan api dan tanah tidak bisa menutupinya. Yang Yue'er terbangun dari tidurnya tetapi menemukan bahwa dia berada di bawah pengekangan, tidak dapat bergerak, dan akhirnya terbakar sampai mati. Keluarga kerajaan tidak dapat mentolerir hubungan yang tidak jelas antara Ibu Suri dan Chen Sanhe, terutama Kaisar Jiang. Hal semacam ini pasti akan memengaruhi fondasi pemerintahannya dan membuat orang meragukan garis keturunan kerajaannya. Pada akhirnya, Ibu Suri Jiang meninggal dalam kebakaran. Saat itu aku baru saja sadar dan sisa semangatku sangat lemah. Aku kebetulan menemukan mayatnya, jadi aku mengambil alihnya dan membangkitkan diriku sendiri. Meninggal dalam kobaran api. Kaisar Jiang cukup kejam. Taois muda itu menggelengkan kepalanya dalam diam dan menghela napas. Orang tua itu adalah seorang romantis yang terkenal. Jika dia tahu tentang ini, tidak heran tubuh aslinya dengan sengaja mengirim semua orang pergi dan mengirim mereka ke luar negeri untuk menyerang Kekaisaran Bald Eagle dan Kekaisaran Slavia. Saya mengerti. Akhirnya Taois muda itu menyeret kepala Lin Xiao dan tubuhnya yang hampir terpotong. Jangan lihat Lin Xiao seperti dia mati saat ini, tetapi sebagai iblis ekstrateritorial dan masih memiliki keberuntungan protagonis jika diberi waktu dia akan bangkit kembali secara aneh. Di dunia ini satu-satunya yang bisa membunuhnya adalah Chen Beiyuan. Sosok Taois muda itu menghilang dari istana Fengluan. Senyum di wajah Ibu Suri Jiang berangsur-angsur memudar, garis di sudut mulutnya menghilang dan berubah menjadi ketenangan. Sepanjang waktu mayat jahat itu berada tepat di depan saya bahkan tidak melihat bayangan tubuh aslinya. Karakter yang begitu hati-hati tidak cocok dengan kepribadian kasar Raja Iblis kuno. Apakah anak ini benar-benar Raja Iblis? Namun, mayat jahat ini cukup kejam. Sebenarnya ada fluktuasi rahasia dari senjata suci di lengan bajunya dan ia telah mengatakan sejak awal bahwa ia siap untuk menggunakannya. Jika saya tidak bereaksi dengan cepat, memperhatikannya terlebih dahulu, dan mengambil inisiatif untuk menunjukkan niat baik saya khawatir saya akan berada dalam masalah. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Dia benar-benar datang untuk menghalangi pintu dengan tenang. Dia adalah pria kecil yang kejam dan tegas. Jika kita ketahuan, itu akan sangat merepotkan. Cowok kecil ini sangat bernafsu. Jika dia melihat penampilanku yang sebenarnya. Satu kesalahan dapat merusak reputasimu di kemudian hari. Saat Taois muda hendak keluar dari kuil, istana besar di belakangnya tiba-tiba meledak seperti gelembung yang mengungkapkan istana bobrok yang telah dibakar oleh api. Amitabha. Apakah kamu sudah pergi? Sepertinya kamu telah menemukanku. Kamu cukup tegas. Chen Beiyuan dan Sansi berjalan keluar dari balik bayangan masing-masing, melihat istana di depan mereka yang tampak seperti gua hantu, dan riak muncul di mata acuh tak acuh mereka.
Pada saat ini di bawah naungan pikiran jahat Chen Beiyuan yang mengerikan, orang bisa dengan jelas merasakan bahwa aura Ibu Suri Jiang telah benar-benar menghilang tanpa jejak. Dan di dalam kamar tidur istana, ada mayat wanita yang hangus dan mengerikan. Jelas jiwa sisa dari alam ilahi langsung memilih beberapa cara untuk pergi. Alasan mendasar mengapa dia muncul di sini adalah karena dia ingin mencari tahu identitas asli pihak lain. Tidak dapat disangkal bahwa Anda memberitahu saya banyak hal, tetapi beberapa di antaranya tampaknya telah melampaui ruang lingkup alam ilahi. Jiwa sisa yang baru terbangun 12 tahun lalu sebenarnya tahu banyak, dia bahkan tahu dalang di balik Lin Xiao, ahli tingkat Saint itu. Siapa kamu sebenarnya? Mata Chen Beiyuan berkedip, mengetahui bahwa identitas sebenarnya dari sisa jiwa alam ilahi pasti luar biasa, tetapi kecepatan pihak lain melarikan diri juga agak di luar dugaannya. Dia pikir dia bukan orang jahat dan paling banter, dia hanya ingin menangkap jiwa sisa ilahi misterius dan menanyakan beberapa pertanyaan mengapa pihak lain berlari begitu cepat. Namun, dia tidak tahu pada saat itu bahwa hantu misterius itu lari begitu cepat karena takut akan reputasinya sebagai orang yang penuh nafsu dan takut reputasinya akan hancur di kemudian hari. Jika Chen Beiyuan tahu, dia mungkin akan mengutuk dan mengatakan itu tidak adil. Semua orang di Donghua tahu bahwa dia terkenal karena cinta sucinya, tetapi dia dipaksa untuk terlibat dengan semua wanita. Baiklah, anggap saja itu hubungan yang baik. Pikiran jahat Chen Beiyuan berhenti sejenak pada mayat wanita yang hangus dan mengerikan di kamar tidur itu. Raut emosi melintas di wajahnya dan pikirannya kembali ke saat ketika janda permaisuri Jiang membawa Jiang Yunhua mengunjungi keluarga Chen saat masih kecil. Baik. Bagaimanapun juga, dia adalah nenek Yunhua dan cinta pertama orang tua itu. Tatapannya berhenti sejenak pada Buddha dan pendeta Tao di sampingnya. Anda harus tinggal di sini dan melantunkan beberapa sutra untuk almarhum Amitabha. Wulian Tianzun. Tanda hubung. Saat Buddha dan biksu Tao melantunkan mantra dua mayat baik dan jahat, istana Phoenix gelap di depan mata mereka berangsur-angsur mulai menjadi ilusi dan aura hitam mematikan secara bertahap memenuhi udara. Di dalam kamar tidur, ekspresi mayat wanita hangus yang mengerikan secara bertahap melunak sebelum perlahan-lahan berubah menjadi abu yang berterbangan bersama angin. Anehnya, abu itu menghilang ke arah utara. Mountain River. Kerajaan Elang Botak. Chen tua yang memimpin pasukan di garis depan tiba-tiba gemetar seolah merasakan sesuatu dan menatap kosong ke arah timur. Saya melihat ada abu di langit yang melayang-layang dari jauh tertiup angin. Pada saat ini dia sepertinya mengerti sesuatu seolah-olah dia melihat sesuatu dan air mata berkilauan di matanya. Tanda hub, bab 514 Lin Yunluo. Saya pikir saya hanya punya 2 anak. Setelah meninggalkan mayat orang baik dan jahat di istana untuk melantunkan mantra Tao untuk mendiang Ibu Suri Jiang dengan harapan hasil yang lebih baik di kehidupan selanjutnya. Chen Beiyuan meninggalkan istana dan kembali ke keluarga Chen. Sansi tiba-tiba dipanggil dan 3 kekuatan utama berkumpul di istana Fengluan ingin menangkap hantu itu. Di dalam keluarga Chen hanya ayah Chen yang telah kembali lebih awal dan tubuh Dharma Void dengan hanya 60% kekuatannya yang tersisa. Itu masih belum cukup hati-hati. Sementara itu, permaisuri Jiang di istana Wuji sudah pingsan dan tidur nyenyak. Dia kadang-kadang berkedut dalam tidurnya. Tampaknya dia tidak bisa lagi menerima pemerintahannya sebagai penguasa dan subjek, jadi tidak perlu lagi dia tinggal. Saya pikir setelah kedua belah pihak mencapai konsensus tentang pemikiran mereka, dia akan menjadi kaisar yang baik di masa depan. Tanda halaman dalam keluarga Chen. Ruang itu tiba-tiba runtuh dan lubang hitam besar mengembun dari udara tipis, tetapi anehnya tidak ada satupun fluktuasi yang muncul. Sosok Chen Beiyuan perlahan berjalan keluar dari lubang hitam tanpa mengganggu siapapun. Dia mengangguk perlahan melihat bulan yang akan memudar dan matahari yang akan terbit di timur dan riak melintas di hatinya. Hanya dalam satu malam Donghua mengalami transformasi dramatis. Dia membantai sebagian besar garis keturunan keluarga Jiang, mencapai terobosan demigod, mendukung kenaikan Yunhua ke takhta permaisuri, mendapatkan sebagian keberuntungan Donghua, bertemu dengan sisa jiwa misterius, dan mempelajari kebenaran tentang kesengsaraan besar. Banyak hal berubah begitu cepat sehingga saya memiliki perasaan aneh tentang perubahan waktu. Saat ini setidaknya saya tahu bahwa ada alam yang lebih tinggi di atas alam ilahi. Saya juga tahu bahwa ada makhluk alam suci yang kuat di luar domain yang selalu mengawasi saya dan ingin membunuh saya. Namun bukan itu yang perlu saya pertimbangkan saat ini. Yang perlu saya lakukan sekarang adalah terus memperkuat fondasi saya sendiri dan menjadi lebih kuat terlepas dari konsekuensinya. Selanjutnya saya akan mempertimbangkan untuk mengumpulkan kekuatan seluruh Donghua, tidak, bahkan seluruh umat manusia untuk menembus alam ilahi. Akan lebih baik jika setelah menembus alam ilahi, seseorang sudah memiliki kekuatan dan kartu truf untuk menghadapi atau bersaing dengan alam suci.
Aku mungkin tampak berada dalam kemuliaan besar saat ini, tetapi begitu aku menerobos alam ilahi dan kesengsaraan besar 10.000 tahun turun, situasi yang akan kuhadapi akan menjadi lebih kompleks dan sulit daripada yang dihadapi oleh iblis tua Chen dalam novel aslinya. Jika kamu ingin hidup, kamu harus berjuang. Dalam pertempuran itu, aku akan menunjukkan kekuatan dan martabat umat manusia dan membuat suara yang tidak dapat diabaikan oleh semua ras di dunia luar. Aku ingin semua ras di luar angkasa mengetahui nama Chen Beiyuan. Mata Chen Beiyuan sangat dalam dan dia jelas tahu situasi sebenarnya bahwa dia berjalan di atas es tipis. Api di hatinya menjadi semakin kuat, hampir membakar dirinya sendiri. Saat dia berjalan menuju halaman dalam dengan hati yang membara dan darah yang mendidih, dia tiba-tiba mendengar gumaman aneh yang datang dari kamar tamu di sebelahnya. Sepupu saudara sepupu. Chen Beiyuan tiba-tiba berhenti dan kemudian melihat ke sebuah kamar tamu di halaman dalam. Sepertinya itu kamar perir yang jili. Baik. Seperti yang diharapkan, ketika seseorang luar biasa, dia mudah diperhatikan oleh wanita baik dan jahat. Tanda hubung. Sejak membahas musik dengan Chen Beiyuan, Jili terobsesi dengan musik. Sesekali potongan-potongan dirinya akan muncul di benaknya, senyum dingin itu, tangan yang mendominasi namun hangat itu. Ketika dia memikirkan ini, suaminya, Ye Han, tanpa sadar akan muncul di benaknya dan dia merasakan rasa bersalah yang tidak dapat dijelaskan. Tetapi semakin ini terjadi, semakin dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Lalu dia bermimpi. Mimpi ini panjang dan sangat nyata. Dungeon. Li Er, menantu keluarga Ji yang anggota tubuhnya diikat dan tidak bisa bergerak juga bermimpi saat ini menggumamkan sesuatu. Pada saat ini ekspresinya tiba-tiba menjadi ganas seolah-olah dia memimpikannya sesuatu. Berhenti, jangan masuk, jangan tutup pintunya, buka pintunya, buka pintunya. Ah, buka pintunya binatang buas, bersikaplah lembut. Tanda hubung. Halaman belakang. Lin Yunluo sedang berbaring di tempat tidur sambil memeluk selimut dengan nyenyak, wajahnya penuh kelembutan seorang ibu baru. Cahaya keibuan hampir meluap. Di samping tempat tidur, dua bayi yang dibungkus kain bedung sudah bangun menatap satu sama lain dengan mata lebar sambil meniup gelembung dan dengan rasa ingin tahu mengamati segala sesuatu di sekeliling mereka sambil mengeluarkan suara bayi yang lembut. HMM. Saat kedua anak itu sedang menikmati diri mereka sendiri, pintu tiba-tiba didorong terbuka dan sesosok tubuh tinggi masuk. Tamu tak diundang yang tiba-tiba ini langsung menarik perhatian kedua anak yang penasaran. Tamu tak diundang itu pertama-tama berjalan mendekat dan saling menatap dengan rasa ingin tahu. Mungkin mereka merasakan keakraban darah pendatang baru sehingga kedua anak itu tidak takut sama sekali dan malah tersenyum sedikit bodoh. Ya. Kamu masih bangun sepagi ini, begadang larut malam. Senang sekali menjadi muda. Kamu penuh. Hei, kamu masih tahu cara membuka tanganmu? Apa kamu mau Baba memelukmu? Tunggu, Baba baru saja berkelahi di luar dan sedikit haus. Ayo cari air liur untuk diminum dulu. Setelah tamu tak diundang itu menggoda kedua anak itu beberapa saat, dia berjalan ke arah Lin Yunluo yang berdiri di sampingnya dengan sangat alami. Dua anak kecil. Tanda hubung. Sinar matahari menyinari jendela perlahan menyebar di wajah Lin Yunluo. Cahaya hangat secara bertahap membangunkan putri tidur ini. Dia perlahan membuka matanya melihat matahari yang cerah di luar jendela dan suara damai dan meriah yang datang dari luar. Kata-kata yang Beiyuan katakan padanya sebelum tidur tadi malam muncul di benaknya. Pergi tidur ketika kamu bangun Donghua akan tetap menjadi Donghua yang sama. Sepertinya Donghua masih Donghua yang sama seolah-olah tidak ada perubahan sama sekali. Beiyuan, dia berhasil. Isap. Saat dia terpana olehnya, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh dan mendengar suara yang familiar seolah-olah seorang anak kecil lapar dan datang mencari makanan. Tetapi ketika dia melihat dua bayi kecil yang mengeluarkan gelembung dari mulut mereka tidak jauh dari sana, dia tertegun sejenak. Dua orang itu menyisih, jadi siapa orang ini bersamanya? Sepertinya aku hanya punya dua. Dengan sedikit keraguan dan ketidakpastian, Lin Yunluo menarik selimut dan segera melihat Baby Yuan makan dengan gembira. Bab 515 Niat sebenarnya Bei Yuan dan perubahan di Pulau Naga. Mungkin karena belum lama setelah melahirkan Lin Yunluo merasa otaknya menjadi bodoh saat melihat bayi Yuan. Reaksi pertamanya bukanlah Chen Beiyuan. Tapi kapan aku melahirkan anak sebesar ini? Belum lagi angka-angkanya juga tidak cocok. Baru setelah dia dengan penasaran memutar kepala bayi itu dan melihat wajah yang familiar, dia menyadari. Namun naluri keibuannya meluap dan dia tidak menolak atau mendorongnya menjauh. Sebaliknya, dia memeluk Baby Yuan di lengannya, membelai rambutnya, dan dengan lembut menghiburnya. Baiklah Bei Yuan, coba saja. Suer dan Yaoer belum memakannya.
Suer dan Yaoer yang dia sebutkan sebenarnya adalah nama panggilan dari kedua anak di sebelahnya. Nama kedua anak itu diputuskan sebelum mereka lahir. Bayi perempuan itu adalah Chen Luxwei dan bayi laki-laki itu adalah Lin Ziyao. Salah satunya bermarga Chen dan yang lainnya bermarga Lin. Ini diputuskan oleh Chen Beiyuan sebelumnya. Yang pertama adalah putri sulung masa depan dari keluarga Chen. Yang terakhir adalah calon kepala keluarga Lin. Saat kedua bayi itu lahir, mereka sudah berada di puncak kekaisaran, bukan umat manusia secara keseluruhan. Jalan emas telah dipersiapkan sebelumnya untuk mereka. Meskipun ini akan membuat mereka kehilangan kekhawatiran. Tetapi tidak ada yang bisa saya lakukan karena saya memiliki ayah yang baik. Namun pada saat ini kedua anak yang lahir dengan sendok perak di mulutnya ini sedang mengalami pelajaran pertama kehidupan yang kejam. Sarapan mereka dirusak oleh seorang ayah yang tidak dapat diandalkan. Bo, tapi aku masih anak-anak. Chen Beiyuan mengangkat kepalanya tidak melepaskan mengungkapkan tampilan polos. Pria adalah anak-anak sampai mereka mati. Selalu ada beberapa hal yang tak tertahankan. Berbeda dari sisi dinginnya yang kejam dan kasar di istana Donghua sebelumnya, dia lebih seperti anak manja saat ini. Dia sedang dalam suasana hati yang baik dan bahkan mulai mempersembahkan bunga kepada Buddha. Ayo Yun Luo coba juga. Sepertinya cukup manis. Yah, kalau rasanya tidak enak, aku tidak akan membiarkanmu mencobanya. Beiyuan sangat bagus. Melihat mereka berdua menggoda satu sama lain tanpa memperhatikan siapapun, kedua bayi kecil di samping mereka terkejut, otak mereka yang baru lahir hampir terbakar habis. Mereka tidak mengerti urusan orang dewasa. Namun, saya mengerti masalah kelaparan itu. Tanda pisah. Kalian berdua masing-masing punya satu. Kalau sudah habis, apa yang akan kita makan? Ya. Karena ini adalah pertama kalinya mereka menjadi manusia, Suer dan Yaoer jelas tidak memiliki pengalaman menghadapi situasi seperti ini. Selain dengan cemas mengeluarkan suara dalam upaya membangkitkan cinta ayah dan ibunya, dia tidak bisa melakukan apapun. Namun langkah ini jelas tidak cukup untuk membangunkan ayah yang serakah dan ibu yang memanjakan. Ayah kandungku memiliki cinta kebapaan tetapi tidak banyak dan aku tidak ingin membuat diriku menderita. Ibu kandung saya memiliki banyak cinta keibuan tetapi sebagian besar berasal dari ayah kandung saya. Rusak. Ini dimulai dalam mode neraka. Yun Luo, kamu wangi sekali. Suara apa itu? Mungkin karena teriakan dan suara aneh dari kedua anak tetangga sebelah yang membangunkan Bai Ruowei yang sedang tidur menyamping. Bang! Seorang nyonya agung yang sedang hamil dan sosok yang keren dan elegan di belakangnya membuka pintu dan masuk. Suer yang baik, Yaoer yang baik, Bibi akan mengajak kalian keluar untuk makan dulu. Bai Ruowei memasang wajah dingin. Dia mengangkat kedua anak kecil yang menangis meminta makanan dan melakukan protes serius di tempat tidur. Setelah membujuk mereka beberapa kata, dia bersiap untuk membawa mereka pergi terlebih dahulu. Faktanya, saya diberi makan sekali selama 2 jam di tengah malam ini sehingga tidak mungkin untuk mengatakan seberapa lapar saya. Hanya saja mereka menyaksikan lumbung mereka sendiri diduduki dan mulai mengutuknya dengan keras. Namun, sebelum mereka bisa mengambil beberapa langkah, Bai Ruowei tiba-tiba menyerahkan kedua anak itu kepada Leng Ruobing yang berdiri di sebelahnya. Dia berjalan di belakangnya dengan marah, menarik kembali selimut itu, dan menamparkan beberapa kali bajingan kecil yang tidak dapat diandalkan itu. Kamu sudah dewasa tetapi kamu masih berkelahi dengan seorang anak. Sungguh tak tahu malu. Datanglah ke kamarku malam ini dan lihat bagaimana aku memberimu pelajaran. Tanda hubung. Ding, tuan rumah mengaktifkan kitab suci kaisar manusia untuk mengekstrak sejumlah besar energi kehidupan dengan kekuatan jurang maut yang menyuntikkannya ke dalam tubuh pahlawan wanita yang beruntung, Lin Yunluo, membantunya memperbaiki kekurangan esensinya, memperkuat fisiknya, dan memperpanjang umurnya. Ding, esensi yang hilang di dalam tubuh pahlawan wanita yang beruntung, Lin Yunluo, telah sepenuhnya dipulihkan dan kultivasinya mulai meningkat. Sejak Lin Yunluo melahirkan Lin Ziyao dan Chen Luxwei, dia berada dalam kondisi kekurangan esensi yang konstan. Sebelumnya Chen Beiyuan tidak memiliki harta penyembuhan yang sesuai. Namun selama perang istana, dia memang mendapatkan benih dari lelaki tua keluarga Ye yang terbentuk setelah jatuhnya seorang demigod. Vitalitas mengerikan yang terkandung di dalamnya dapat dimanfaatkan dengan baik. Semua orang mengira dia bernafsu, tetapi semua orang salah tentang dia. Tanda Dungeon. Diiringi oleh suara gemerisik yang familiar, Ji Sangjiao dan Ye Han yang sedang tidur nyenyak tiba-tiba terbangun. Mereka familiar dengan suara rantai karena mereka pernah dirantai di sini sebelumnya. Mungkin ada orang baru yang datang. Tetapi ketika mereka melihat pendatang baru itu, mereka terpana. Aku melihat seorang sipir berwajah hitam berjalan di depan dengan 2 rantai di belakangnya yang masing-masing terikat dengan sesuatu. Itu adalah kepala manusia dan mayat tanpa kepala yang berlumuran darah dan daging. Apa-apaan itu? Ye Han melihat kepala itu dan entah kenapa dia merasakan perasaan nyeri yang aneh, dia merasa bahwa kepala itu memberinya perasaan familiar yang aneh. Pada saat ini, kepala yang sedang dipegang tiba-tiba berkedip padanya. Tanda pisah. Wilayah Naga Barat Pulau Wanlong.
Lord Dragon Emperor, sebagian besar naga berdarah murni di wilayah naga barat telah menghilang. Hanya sedikit pasukan perlawanan yang tersisa dan mereka sekarang telah musnah sepenuhnya. Namun sebagai penguasa wilayah naga barat, Kaisar Naga Sikun tidak ada di sini dan istana naga tempat dia tinggal juga kosong. Mungkin pertumbuhan pesat Chen Beiyuan mengejutkan Kaisar Naga berdarah dan pada saat yang sama itu memperkuat tekadnya untuk menyatukan Pulau 10.000 Naga. Segera setelah wilayah naga utara, dia memimpin hampir semua bawahannya bersamanya menyapu seluruh wilayah seperti bambu patah. Wilayah naga barat juga jatuh ke tangannya dan bersama dengan wilayah naga selatan dia telah menduduki. Tiga dari 4 alam naga terkuat telah jatuh ke tangannya, hanya menyisakan alam naga timur terakhir yang terkuat dan paling misterius. Selama dia mencaplok wilayah naga timur, seluruh Pulau Wanlong hampir akan jatuh ke tangannya. Namun pada saat ini Kaisar Naga berdarah tidak terbawa oleh kemenangan berturut-turutnya. Sebaliknya, dia merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan. Mungkin karena dia telah belajar dengan Chen Laomo untuk sementara waktu sebelum kelahirannya kembali sehingga kepekaannya terhadap konspirasi dan intrik meningkat secara dramatis. Sepertinya ini berjalan terlalu lancar. Para immortal tua itu menghindari pertempuran dan bersembunyi. Saya khawatir mungkin ada semacam konspirasi. Kaisar Naga berdarah memandang dengan sungguh-sungguh seluruh Pulau Wanlong. Tiba-tiba dia memiliki firasat buruk. Tanda hubung. Bab 516 Mutasi Krisis Anu. Kemenangan kita menang. Di bawah kepemimpinan Permaisuri, kami berhasil mengalahkan Kaisar Naga Api Utara dan Kaisar Naga Kun Barat yang jahat, membebaskan sesama naga kami yang ditindas dan dibantai di 2 domain naga utama. Sialan Kaisar Naga Api Utara itu, iblis ini bahkan tidak menganggap kami para naga setengah darah sebagai rekan senegaranya. Dia telah menindas ibu naga kami, mencuri harta kami, membunuh anak-anak kami, dan memperlakukan kami sebagai budak. Dulu ketika Yazi masih ada dengan kultivasinya tingkat demigod, dia mampu melindungi klan naga berdarah campuran kami. Para bajingan itu tidak berani begitu sombong. Tapi sejak Tuan Yazi menghilang secara misterius 100 tahun yang lalu, semuanya telah berubah. Menurut pendapat saya, Tuan Yazi dicelakai oleh para iblis seperti Kaisar Naga Api Utara, sama seperti mereka dengan sengaja menganiaya Lady Empress sebelumnya. Untungnya Lady Empress memiliki perlindungan dari Dewa Naga dan mampu dilahirkan kembali. Petik 2. Banyaknya naga berdarah campuran dan sub naga yang baru saja menaklukkan wilayah naga barat bersorak dengan gembira dan segala macam raungan naga aneh bergema di seluruh wilayah naga. Di antara naga berdarah campuran ini, ada banyak yang memiliki kekuatan yang kuat. Panhu yang bernapas api dengan kepala anjing dan tubuh naga ular tank yang ganas dan kejam yang terbang tanpa kaki Taoti yang tak terpuaskan dengan kepala kambing dan tanpa tubuh. Setelah reinkarnasinya dan keberhasilan kenaikan ke demigod Kaisar Naga Darah kembali ke Pulau 10.000 Naga dengan nyaris tak terkalahkan, dia memanggil mantan pengikutnya menyatukan ras naga, menghancurkan diskriminasi garis keturunan dan bangkit melawan aturan beberapa Kaisar Naga besar. Dia mendapatkan dukungan dari semua naga setengah darah dan sub naga. Untuk semua naga setengah darah dan spesies sub naga, keberadaan Kaisar Naga Darah tidak diragukan lagi adalah harapan mereka untuk mengubah nasib mereka. Di antara mereka, banyak naga berdarah murni memilih untuk bergabung dengannya karena kekuatannya. Klan naga adalah klan yang paling menghormati yang kuat. Meskipun mereka arogan, mereka juga menghormati yang kuat, terutama yang kuat dari klan mereka sendiri. Situasi ini mencapai puncaknya setelah Kaisar Naga berdarah berturut-turut menaklukkan wilayah naga utara dan wilayah naga barat, menakuti Kaisar Naga Api Utara dan Kaisar Naga Kun Barat hingga melarikan diri dengan panik. Saat ini reputasi Kaisar Naga Darah telah bergema di seluruh Pulau Wanlong dan menyebar ke binatang buas asing lainnya di daerah sekitarnya. Saat ini semua orang di negara adikuasa binatang buas dan ras alien tahu bahwa naga setengah dewa yang terlahir kembali telah muncul di Pulau Wanlong. Lady Empress satu-satunya hal yang tersisa untuk ditaklukkan adalah wilayah naga timur. Meskipun Kaisar Naga Sun Timur adalah yang tertua dan paling misterius dari beberapa wilayah naga utama, dia tidak diragukan lagi tidak signifikan dalam menghadapi kekuatan ilahi Anda yang luas. Selama Anda menaklukkan wilayah naga timur terakhir dan menyatukan 4 wilayah naga utama, Anda dapat pergi ke kuil Dewa Naga untuk menyembah Dewa Naga dan menerima pengakuan dan hadiah dari Dewa Naga. Yang mulia, kesempatan ini sangat singkat. Naga berdarah campuran dan naga berdarah murni memandangi sosok tinggi yang memancarkan kekuatan ilahi berwarna darah dengan mata penuh harap dan bersemangat dan terus memberikan nasihat.
Jelas sekali kemenangan beruntun mereka hampir membawa kepercayaan mereka pada Kaisar Naga Darah ke puncak. Di antara mereka, Tao Ti yang merupakan jenderal pertama di bawah Kaisar Naga Berdarah dan telah mencapai tingkat terkuat terus meminta pertempuran. Namun Kaisar Naga Berdarah yang berada di puncak kejayaannya dan akan membalas dendam tidak terbawa oleh kemenangan berturut-turut. Jika itu terjadi sebelum kelahirannya kembali, dia mungkin saja langsung bergegas maju. Namun masalahnya adalah setelah menghabiskan beberapa waktu dengan pria kecil yang jahat dan licik sebelum kelahirannya kembali, dia jelas menjadi jauh lebih peka terhadap konspirasi dan trik. Andai saja pria kecil itu ada di sini, dia pasti bisa melihat trik para abadi tua itu. Kaisar Naga Berdarah sedikit mengernyit dan langsung merindukan masa sebelum kelahirannya kembali ketika dia menjadi naga kecil yang konyol dan tidak perlu menggunakan otaknya. Berbaring tidur makan seseorang menyelesaikan pekerjaan. Saat itu, selama aku membuka mulut, akan ada persediaan harta langka yang tak ada habisnya, esensi dari Not Abyss, dan buah-buahan spiritual dari langit dan bumi. Itu hanyalah kehidupan yang riang. Namun, tidak peduli seberapa banyak kita merindukan mereka, kita tetap harus melakukan sesuatu. Oke, semua naga berkumpul menyerang wilayah Naga Timur, kalahkan pemerintahan beberapa kaisar naga jahat, dan satukan pulau 10.000 naga. Pada saat itu, permaisuri ini akan memberimu wilayah atas kontribusimu pada penyatuan klan naga. Siapapun yang memberikan kontribusi terbesar dalam serangan di wilayah Naga Timur ini akan diberikan sebidang tanah sebagai wilayah kekuasaan oleh permaisuri ini. Seperti yang diharapkan dari naga bodoh besar yang mengikuti Tuan Chen, dia mulai dengan membuat janji besar begitu dia membuka mulutnya dan itu adalah janji yang lezat. Panjang umur permaisuri, panjang umur permaisuri. Panjang umur permaisuri, panjang umur permaisuri. Petik 2. Dalam sekejap semua naga yang hadir melolong dengan kegembiraan, mata mereka dipenuhi dengan fanatisme berharap mereka bisa menerobos wilayah Naga Timur sekarang juga. Namun setelah putaran mobilisasi pra-perang, si bodoh besar yang berhati-hati, Kaisar Naga Darah, diam-diam memanggil orang-orang kepercayaannya. Seekor naga hitam betina dengan kekuatan yang besar. Nyonya Permaisuri, apa instruksi Anda? Kaisar Naga Berdarah dengan enggan mengeluarkan botol susu kosong yang telah diisapnya hingga bersih dan meletakkannya di depan naga hitam dan menginstruksikan. Mo Jiao, aku akan memberikan benda ini padamu untuk sementara. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, kamu akan membawa benda ini ke ibu kota Kekaisaran Donghua ke keluarga Chen dan mencari seorang pria bernama Chen Beiyuan. Kamu tidak perlu mengatakan apapun, cukup berikan benda itu kepadanya. Tanda wilayah naga Istana Naga Timur. Seorang pria tampan dengan jubah kekaisaran sisik naga hijau sedang duduk di atas tahta naga memandang ke bawah pada dua sosok yang berlutut di bawah memohon pengampunan. Mereka adalah Kaisar Naga Api Utara dan Kaisar Naga Kun Barat yang melarikan diri. Pada saat ini, dua kaisar naga terkuat yang terkenal di dunia luar ini berlutut di tanah gemetar seperti tikus melihat kucing. Sepertinya aku ingat mengatakan bahwa kecuali itu masalah hidup dan mati bagi Pulau Wanlong, jangan ganggu aku. Pria tampan itu tiba-tiba berbicara. Kakak, wanita jalang itu terlalu kuat sejak dia dilahirkan kembali. Kita bukan tandingannya. Kakak, wanita jalang itu sekarang telah mencapai alam demigod. Aku khawatir hanya kamu satu-satunya di seluruh Pulau Wanlong yang bisa menaklukkannya. Dua kaisar naga terkuat Pulau Wanlong berlutut di tanah, gemetar dan menangis dengan suara gemetar. Sudah jelas bahwa Kaisar Naga Darah yang terlahir kembali telah membuat mereka ketakutan setengah mati. Dua pecundang mereka bahkan tidak bisa memberantas naga jahat yang baru saja memasuki alam kaisar, malah mereka menciptakan masalah untuk masa depan dan bahkan membuat saudara ketiga terbunuh. Sekarang aku harus mengambil tindakan sendiri. Ya, bagaimanapun juga kita adalah saudara sumpah, aku tidak bisa hanya melihatmu mati. Juga, aku belum pernah mencoba naga demigod wanita sebelumnya, jadi aku tidak tahu bagaimana rasanya. Pria tampan yang duduk di atas tahta naga memiliki sedikit kecanduan di matanya dan menjilat bibirnya dengan lidahnya yang tebal. Ruang bawah tanah keluar, tabrakan. Terdengar suara bantingan gerbang yang batu penekan naga di ruang bawah tanah yang beratnya puluhan ribu ton ditarik sedikit demi sedikit. Chen Beiyuan berpakaian hitam muncul di ruang bawah tanah. Bab 517 membunuh Lin Xiao Putra Takdir. Bagaimana perilaku para tahanan akhir-akhir ini? Chen Beiyuan dengan tangan di belakang punggungnya berjalan ke arah Kuan tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan bertanya dengan santai. Sipir penjara dengan wajah tegas mengikuti di belakangnya dengan ekspresi menjilat dan mulai memperkenalkannya tanpa banyak keraguan. Tuan muda tahanan paruh baya itu sangat jujur. Sejak dia masuk dia diam sepanjang waktu, kecuali makan dan tidur. Awalnya dia bahkan tidak menyukai selimut yang Anda kirimkan kepadanya, tetapi kemudian dia mengambilnya kembali dan menutupi dirinya dengannya ketika dia kedinginan. Adapun dua anak kecil itu ikuti instruksi Anda dan perlakukan mereka sebagaimana mestinya, jangan menunjukkan belas kasihan dan pastikan mereka mendapatkan makanan yang enak setiap saat. Sekarang kedua orang ini cukup jujur. Ketika sipir berwajah hitam berbicara, dia terus mengamati ekspresi Chen Beiyuan karena takut dia akan mengatakan sesuatu yang salah.
Sebagai seorang tetua keluarga Chen, sejujurnya dia juga orang yang kejam. Dalam hal berurusan dengan tahanan, dia juga kejam. Namun, tahanan kali ini agak istimewa. Salah satunya adalah paman dari Tuan Muda dan adik laki-laki dari Nyonya. Salah satunya adalah sepupu dari Tuan Muda dan keponakan dari Nyonya. Salah satunya adalah menantu keluarga Ji, maka ini tidak penting. Dua tahanan pertama terlalu keras yang tidak baik, tetapi terlalu lunak juga tidak baik. Anda harus mencapai keseimbangan. Lagi pula, Tuan Muda tidak mengatakan dia akan membunuhnya secara langsung. Dia hanya mengatakan dia akan memberinya beberapa buah yang enak untuk dimakan. Sebagai perbandingan, menantu keluarga Ji dapat disambut dengan berani. Oleh karena itu, Ye Han sangat menderita selama periode ini dan sering ditarik untuk berlatih sendirian di tengah malam. Saat mereka berlatih, Ji Ho yang awalnya suka melolong tiba-tiba menjadi lemah dan menjadi patuh karena takut dia juga akan ditangkap dan dilatih sendirian. Saat ini, kesombongan keluarga Ji secara alami tidak layak disebutkan. Tendangan penghancur hati buah naga dan injakan perang tidak dimakan dengan sia-sia. Sesekali saya makan babi yang direbus dengan cambuk. Tidak peduli seberapa sulit diatur seseorang, dia tidak tahan diperlakukan seperti ini. Bagus sekali, go, dan klaim hadiahmu dari tetua ke-6 nanti dan beritahu dia aku yang menyuruhmu. Chen Beiyuan mengangguk, memperhatikan ekspresi sipir penjara yang muram, dan memahami segalanya dengan jelas dalam benaknya. Sipir penjara bermuka hitam adalah algojo militer yang sudah pensiun. Keluarganya telah menjadi algojo untuk keluarga Chen selama beberapa generasi dan metodenya sangat kejam. Orang normal yang memasuki ruang bawah tanah keluarga Chen dianggap tangguh jika mereka bisa bertahan selama setengah jam di bawah kendalinya dan mereka yang bisa bertahan sepanjang malam praktis menjadi mayat. Hampir merupakan keajaiban bahwa Ji Sang dan teman-temannya masih hidup dan sehat setelah tinggal di sini selama beberapa hari. Jika dia tidak memiliki identitas, dia pasti sudah lama terbunuh. Penjaga penjara berwajah hitam itu juga sangat terganggu oleh orang-orang ini. Tanpa sepatah kata pun dari atas, dia tidak akan berani melakukan apapun sampai mati. Namun, situasi keseluruhan telah diputuskan dan tidak perlu lagi menahan anggota keluarga Ji. Sudah waktunya untuk membebaskan mereka. Melihat Chen Beiyuan mengangguk puas dan menawarkan hadiah, sipir penjara berwajah tegas itu langsung sangat gembira, wajahnya hampir tersenyum seperti kulit jeruk. Terima kasih banyak atas hadiahnya Tuan Muda. Terima kasih banyak atas hadiahnya Tuan Muda. Saat keduanya bertanya dan menjawab pertanyaan serta berbicara, mereka tiba di depan sel terpencil. Namun, tahanan di sel itu sangat aneh saat ini. Itu sebenarnya adalah kepala manusia yang diikat dan digantung di udara. Di sudut tergeletak mayat tanpa kepala yang telah dipotong-potong. Yang lebih menakutkan lagi adalah kepala yang tergantung di udara itu benar-benar membuka matanya dengan mata merah dan tampak seperti mati dengan mata terbuka yang sangat mengejutkan. Jika orang biasa melihat pemandangan ini, dia mungkin akan ketakutan setengah mati. Namun Chen Beiyuan dan sipir penjara berwajah tegas yang sering berurusan dengan orang mati sudah terbiasa dengan hal itu. Buka pintu sel. Chen Beiyuan menatap kepala Lin Xiao dengan mata terbuka dan berbicara dengan ringan. Ya, Tuan Muda. Meskipun sipir berwajah hitam tidak tahu apa yang sedang dilakukan Tuan Muda dan tidak tahu mengapa kepala orang mati digantung, dia tetap dengan patuh maju untuk membuka rantai. Namun, saat dia menundukkan kepalanya untuk membuka kunci rantai, dia tidak menyadari bahwa kepala yang seharusnya tergantung di udara tiba-tiba berubah menjadi ganas menatapnya dengan saksama dan Chen Beiyuan yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Racun di matanya hampir mengeras menjadi zat padat. Pergi dan bawa menantu itu kemari. Chen Beiyuan tiba-tiba berbicara menyela tindakan sipir penjara berwajah hitam yang mengangkat kepalanya setelah membuka rantai dan langsung menyuruhnya pergi. Kemudian dia berjalan langsung ke sel langkah demi langkah menuju kepala Lin Xiao yang penuh dendam. Chen Beiyuan. Sisa kepala Lin Xiao benar-benar mengeluarkan raungan marah yang membuat suara dendam sesekali. Kepala yang terpenggal itu benar-benar berbicara adegan ini hampir mengerikan. Namun Chen Beiyuan memiliki ekspresi tenang seolah-olah dia sudah mengetahuinya sejak lama dan melihatnya dengan takjub. Seperti yang diharapkan dari iblis ekstrateritorial meskipun itu adalah produk cacat, ia memang memiliki beberapa kualitas magis terutama karena orang di balik layar menggunakanmu sebagai inti dan secara paksa menjarah sebagian keberuntungan protagonisku. Meskipun kamu hanyalah seorang penipu pengganti di dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa membunuhmu kecuali aku putra sejati takdir. Bahkan sisa jiwa misterius dari sebelumnya pun seperti ini. Menghadapi tatapan Chen Beiyuan yang seolah mengukur semacam piala ekspresi Lin Xiao menjadi semakin ganas. Lalu kau membunuhku. Pada saat ini dia sebenarnya mencari kematian dan tidak berniat memohon ampun yang sangat kontras dengan penampilannya yang pengecut sebelumnya. Ini jelas tidak normal. Haha, kau mencoba memprovokasiku untuk membunuhmu. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak tahu kau punya rencana cadangan?
Sebelum memasuki ruang bawah tanah, kau memisahkan seutas jiwamu dan menyimpannya di tubuh Yehan. Segera setelah tubuh aslimu mati, kau akan menemukan waktu untuk mulai mengambil alih tubuhnya. Chen Beiyuan tersenyum sambil menatap wajah Lin Xiao yang berubah muram. Dia dengan mudah mengungkap pikiran dan kartu tersembunyinya. Kamu pikir aku tidak melihat gerakan kecilmu? Jangan khawatir, kamu bukan satu-satunya yang akan mati hari ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Jepret. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih kepala di depannya dan energi iblis meledak. Bang. Tidak. Setelah kepala Lin Xiao mengeluarkan teriakan kesakitan dan keputusasaan, kepala itu meledak seperti semangka. Mayat tanpa kepala yang tergeletak di sudut bergetar hebat pertama bergetar dan kemudian ditutupi oleh api iblis yang mengerikan dan terbakar. Gigitan. Bab 518 Kung Fu tingkat Saint Taixuan Dragon Devouring Sutra. Ding selamat kepada tuan rumah karena berhasil membunuh putra takdir Lin Xiao tidak lengkap berhasil mematahkan lintasan plot asli menyebabkan masa depan Chen Laomo mengalami perubahan yang tidak terduga dan drastis dan juga mematahkan belenggu takdir asli. Ding selamat kepada tuan rumah karena menerima hadiah khusus Taixuan Devouring Dragon Sutra tingkat ke-10 nasib protagonis tidak lengkap. Kitab Suci Naga Pemangsa Taixuan tingkat ke-10 teknik kultivasi warisan puncak klan Roh Kudus sebuah kitab suci Tao yang diresapi dengan jejak kekuatan Dao Agung. Kitab suci ini berisi sub kultivasi kitab suci naga transformasi Taixuan yang dapat mengubah targetnya menjadi naga takdir kemudian melahapnya merebut fondasi takdir dan kultivasinya mencapai efek ajaib menjarah semua hal untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Nasib protagonis tidak lengkap. Nasib ini dijarah dari putra keberuntungan yang lahir di tanah asal manusia itu secara paksa diberikan kepada orang lain memberi mereka keberuntungan yang mengerikan ini memiliki keberuntungan manusia yang kuat di dalamnya memungkinkan mereka untuk dilindungi oleh keberuntungan manusia mengubah kemalangan menjadi keberuntungan meningkatkan kultivasi mereka dan mendapatkan berkah yang mendalam. Prompt sistem terus berdering satu demi satu. Imbalan yang besar setelah membunuh Lin Xiao hampir menyilaukan mata Chen Beiyuan. Dalam sekejap sebuah kitab suci kuno yang memancarkan cahaya suci dan memancarkan penglihatan aneh tiba-tiba muncul di benaknya. Pada saat ini kitab suci kuno menunjukkan adegan mengerikan dari mulut jurang besar yang menelan naga raksasa yang telah berubah menjadi wujud manusia. Pada saat yang sama, sejumlah besar cahaya keberuntungan keemasan tiba-tiba terpancar dari kepala dan daging Lin Xiao yang meledak yang dengan cepat memadat dan berubah menjadi takdir protagonis dalam bentuk naga emas ilusi. Keterampilan tingkat Sein level 10. Takdir protagonis tidak lengkap. Mata Chen Beiyuan berbinar-binar dengan gembira, jelas dia tidak menyangka bahwa sistem akan memberinya kejutan sebesar itu. Matanya tertuju pada teknik seni bela diri tingkat suci dari klan Roh Kudus di benaknya. Kitab suci pemusnahan naga Taixuan adalah teknik tingkat suci. Satu tingkat lebih tinggi dari kitab suci terlarang abisal yang saat ini saya praktikkan. Menilai dari pengantar, ini seharusnya menjadi teknik warisan leluhur klan Roh Kudus di belakang Lin Xiao. Teknik Anda, Taixuan Hualongjing, membantu target berhasil berubah menjadi naga, mengumpulkan keberuntungan mereka, dan membangun kultivasi mereka. Kemudian langsung dikonsumsi sebagai makanan untuk menyehatkan tubuh. Ini cukup sombong dan jahat, tetapi memiliki beberapa kesamaan dengan kitab suci jurang terlarang saya. Pertama besarkan naga lalu makan. Itu cukup menarik. Chen Beiyuan terus membolak-balik sutra pemakan naga Taixuan seni bela diri kuno dari klan Roh Kudus dari luar domain dan kecemerlangan di matanya menjadi semakin cerah. Teknik tingkat Sein ini hampir dapat menyebarkan subteknik Taixuan Hualongjing ke surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus menciptakan anak-anak keberuntungan mengubah mereka menjadi naga dan kemudian melahap mereka. Mereka yang mengaku sebagai anak takdir di langit dan alam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba memperoleh teknik ilahi yang ditinggalkan oleh kekuatan kuno mereka berpikir mereka dapat naik ke posisi terkemuka tetapi mereka tidak tahu bahwa harga takdir mereka telah ditulis. Setiap target yang mempraktikkan Taixuan Hualongjing memiliki cacat fatal. Bahkan jika mereka berhasil menembus level Sein, mereka tetap tidak akan mampu menahan tangan tersembunyi dari orang di balik layar. Dia menganggap semua ras di surga sebagai benih naga, menelan dan melahap naga, dan menggunakan naga sebagai makanan. Seperti yang diharapkan, Anda tidak bisa meremehkan siapapun. Kedalaman kekuatan tingkat dewa, tingkat suci, dan tingkat leluhur yang kuat di luar domain jauh lebih mengerikan daripada yang dia bayangkan. Kitab seni bela diri tingkat suci ini jauh lebih unggul daripada semua kitab rahasia seni bela diri yang pernah dia lihat sebelumnya. Tentu saja kecuali kitab terlarang abis yang dapat berevolusi yang menjadi jurus utamanya. Aku hanya khawatir tentang menemukan makanan yang tepat untuk meningkatkan kitab jurang terlarang dan penampilanmu sempurna.
Jejak keganasan dan keserakahan muncul di wajah Chen Beiyuan dan matanya gelap seperti jurang yang seolah menelannya. Sutra melahap naga Taixuan seni bela diri tingkat suci ini tiba-tiba menimbulkan rasa dingin dan ancaman yang tak dapat dijelaskan. Dia tanpa sadar ingin menghindar tetapi selangkah terlalu lambat. Jepret. Sebuah rahang jurang maut tak terbatas tiba-tiba muncul entah dari mana dan Sutra melahap naga Taixuan menggigit dengan paksa menelannya sedikit demi sedikit. Bagi Chen Beiyuan, beralih ke latihan keterampilan bawaannya sendiri dan melepaskan kitab terlarang abis dan berlatih sutra melahap naga Taixuan tidak diragukan lagi tidak sepadan dengan kerugiannya. Sebaliknya, akan menjadi kepentingan terbaiknya untuk melahap dan menyatukannya serta membantu kitab terlarang abis naik ke tingkat Sein. Namun, mengingat kualitas tingkat dewa saat ini dari kitab suci abis terlarang, akan membutuhkan waktu baginya untuk menyerap secara terbalik kitab suci pemakan naga Taixuan tingkat suci. Chen Beiyuan menunduk menatap takdir protagonis yang tidak lengkap yang tersisa di tangannya. Dia merasakan rasa keakraban yang tak dapat dijelaskan seolah-olah itu adalah bagian dari dirinya. Kau mengambil keberuntunganku, membagi takdirku, dan bahkan ingin membunuhku. Klan Roh Kudus. Aku, Chen Beiyuan, sekali lagi bersumpah dengan sumpah Dao Agung untuk memusnahkan seluruh klan Roh Kudus dan tidak pernah melangkah ke Dao Agung selama sisa hidupku. Mata Chen Beiyuan menjadi pembunuh yang ganas dan niat membunuh muncul. Tanda, di luar domain wilayah klan Roh Kudus. Makhluk tingkat suci yang luas dan menakutkan tiba-tiba mengerutkan kening merasakan perasaan tidak nyaman yang tidak dapat dijelaskan dan segera membuka matanya. Apa yang terjadi? Apa yang mungkin terjadi yang bisa mengancamku seorang Sein? Mungkinkah para makhluk abadi di alam leluhur akan membuat langkah? Merasa agak tidak nyaman, dia mencoba membuat beberapa perhitungan, tetapi yang dia dapatkan hanyalah kekacauan dan kegelapan yang samar. Sel penjara bawah tanah. Chen Beiyuan berdiri di sana dengan mata redup menatap takdir protagonis yang tidak lengkap di tangannya. Dia tidak menyerapnya secara langsung, tetapi hanya menatapnya seolah-olah merenungkan sesuatu. Tepat saat itu suara langkah kaki dan menyeret tanah datang dari belakang. Tuan muda orang itu telah dibawa ke sini. Penjaga penjara berwajah hitam meraih rantai dan di rantai itu ada Yehan yang tampak seperti ulat dan dia menyeretnya di sepanjang tanah. Sebuah garis berdarah muncul di tanah. Wajah Yehan hampir menyentuh tanah, benar-benar cacat. Daging dan darahnya kabur dan dia melolong kesakitan. Chen Beiyuan berbalik dan melambai dengan santai, dan kepala penjara berwajah hitam itu mundur dengan bijaksana. Lihat ke atas. Suaranya yang tenang mengandung sedikit nada perintah. Yehan melolong dan perlahan mengangkat wajahnya yang berdarah, cacat, hampir tanpa kulit dan menatap sosok tinggi dan agung di depannya. Hanya dengan satu pandangan, Yehan tertarik oleh takdir protagonis yang tidak lengkap di tangan pihak lain yang tampak seperti naga keberuntungan emas. Matanya langsung dipenuhi dengan obsesi dan keserakahan. Dorongan yang tidak dapat dijelaskan mendesak saya untuk maju dan meraihnya. Namun karena takut pada Chen Beiyuan, Yehan dengan cepat menekan keinginan dan impulsnya. Apakah kamu menginginkannya? Chen Beiyuan menunjukkan senyum di wajahnya dan menyerahkan protagonis Fate Incomplete di tangannya seolah-olah ingin memberikannya kepadanya. Tuan Chen. Yehan menelan ludahnya matanya hampir terpaku padanya dan dia tidak bisa menahan diri untuk bergerak ingin mendekat. Tapi tepat ketika Yehan hendak mendekat, Chen Beiyuan tiba-tiba menarik tangannya. Coba lihat saja, kamu masih ingin mengambilnya, tapi tidak masalah untuk memberikannya kepadamu. Bagaimana kalau kita bermain kuis dengan hadiah? Chen Beiyuan memandang Yehan dengan senyum dan sedikit godaan di matanya. Saat berikutnya, seutas benang sutra basah berwarna ungu muncul di tangannya. Dia mengibaskannya dengan lembut dan aroma bunga valet langsung memenuhi udara. Coba tebak apa ini? Ada hadiah bagi yang bisa menebaknya. Bab 519 mendemonisasi Yehan dan bersekongkol melawan keluarga Ji. Boom. Yehan menatap lekat benang sutra ungu yang sangat tipis itu, pikirannya menjadi kosong seolah-olah guntur yang mengerikan telah meledak. Benang sutra ungu itu melilit tangan Chen Beiyuan yang berkibar tertiup angin. Uap basah membasahi ujung jarinya dan aroma valet yang kaya memenuhi udara. Dia akrab dengan aroma valet karena telah menciumnya dari jauh pada istrinya, Jili. Itu aroma tubuhnya. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana mungkin sesuatu dari istrinya muncul di... Tidak mungkin. Jili dikenal karena kepribadiannya yang dingin dan tidak peduli pada setiap pelamar. Bahkan suaminya menjaga jarak hormat darinya. Dia sangat sempurna, sangat bangga, sangat luar biasa. Bagaimana bisa dia? Tiba-tiba mimpi tadi malam terlintas lagi di benakku. Di tengah malam, sosok bayangan masuk ke kamar terpencil sendirian. Seorang peri berlumuran debu dan suara sitar menakutkan. Tidak. Ini tidak benar. Dalam sekejap, mata Yehan dipenuhi dengan bercak darah dan aura kultivasi yang sangat rendah di tubuhnya tiba-tiba melonjak liar mencapai tingkat kultivasi kaisar kuasi dalam sekejap.
Chen Beiyuan. Apa yang kau lakukan pada Jili? Ye Han meraung dan menjerit, matanya merah seperti binatang hijau yang marah. Tidak peduli seberapa banyak dia bisa menahannya, dia tidak tahan lagi pada saat ini. Siapapun yang bisa tetap tenang ketika melihat barang-barang pribadi istrinya di tangan pria lain benar-benar terlalu merendahkan diri. Dia adalah kaisar bela diri Ashura yang bermartabat raja generasi muda di luar negeri. Dia mendirikan organisasi pembunuh aliansi Ashura dan pernah membunuh alam kaisar yang legendaris. Bukan budak kura-kura sialan. Lin Xiao. Snap snap snap. Rantai penekan naga besi hitam yang terikat pada Ye Han, senjata khusus yang digunakan oleh tentara Donghua dan dikatakan mampu menahan naga setengah darah untuk sementara waktu, mulai bergetar hebat dan retakan muncul. Awalnya hanya pada puncak kultivasi kuasi kaisar, dia mulai mengalami perubahan khusus dan bahkan menunjukkan tanda-tanda terobosan. Pada saat ini di bawah teknik menatap Ki Kaisar Chen Beiyuan, Ki Ye Han, putra takdir Sudo tidak lengkap kedua, mulai terbakar tanpa sadar. Namun karena beberapa kendala, sulit untuk membuat kemajuan lebih lanjut. Mata Chen Beiyuan menjadi gelap, senyum main-main muncul di sudut mulutnya dan dia langsung menambahkan bahan bakar ke api. Aku tidak melakukan apapun. Ngomong-ngomong, saya harus mengatakan bahwa Anda memiliki mata yang bagus. Dia sangat luwes. Boom. Rantai penekan naga besi hitam di tubuh Ye Han tiba-tiba meledak dan seperti naga yang marah, rantai itu dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan dan menyapu ke arah Chen Beiyuan. Aku ingin kau mati. Wajah Ye Han ganas dan matanya gila seperti binatang buas yang mengamuk. Pada saat ini kultivasinya hanya pada puncak kuasi kaisar dan belum melintasi alam kaisar. Tapi kekuatan yang meletus jauh lebih mengerikan daripada kekuatan kaisar biasa. Jelas sekali kekuatan amarah telah membuatnya benar-benar gila seperti protagonis dalam novel yang meledak. Namun meski begitu, sedikit kekecewaan terlihat di mata Chen Beiyuan. Bahkan dengan kegembiraan seperti itu, kamu masih tidak bisa menembus alam kaisar. Sepertinya potensimu sebagai penipu juga terbatas. Meskipun beberapa di antaranya disebabkan oleh kurangnya keterampilan tingkat kekaisaran yang sesuai, mereka tetap sampah. Boom! Terdengar suara daging dan darah meledak. Sosok Ye Han yang telah bangkit seperti naga gila tiba-tiba membeku berhenti di tempat tanpa bergerak dan matanya yang marah mulai menjadi tumpul. Rasa sakit yang memilukan membuatnya menunduk ke dadanya. Aku melihat lubang berdarah besar muncul di dada. Sebuah tangan seputih giok sekarang menembus dadanya menggenggam jantung yang berdetak kencang dengan cepat. Dia dikalahkan hanya dengan satu gerakan. Bang! Hatinya hancur tanpa ampun. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Ye Han menatap Chen Beiyuan yang tanpa ekspresi di depannya dengan tidak percaya dan merasakan hawa dingin menjalar di tubuhnya. Ketakutan akan kematian melonjak ke dalam hatiku seperti air pasang yang hampir. Pada saat ini mata Chen Beiyuan tiba-tiba memancarkan pikiran jahat yang mengerikan yang menyerang pikirannya dan langsung mengubahnya menjadi iblis. Pada saat yang sama nasib protagonis yang tidak lengkap dan teknik tingkat Dewa Teixuan Hualong Jing di tangannya langsung disuntikkan ke dalam tubuhnya. Boom! Dengan berkat keberuntungan yang menakutkan dan keterampilan tingkat dewa untuk mengisi celah. Dalam sekejap tekanan mengerikan pada Ye Han menerobos secara instan dan dia langsung memasuki alam kaisar dan melambung sepanjang jalan ke puncak alam kaisar. Bang! Pemilik! Mata Ye Han gelap saat dia melihat Chen Beiyuan. Kemarahan dan kegilaan yang baru saja dia rasakan telah hilang alih-alih, hanya ada kepatuhan dan kekaguman yang tak berujung. Pada saat ini dia telah diibliskan oleh pikiran jahat tak berujung dari jurang maut dan telah menjadi boneka Chen Beiyuan. Itu berhasil. Mata Chen Beiyuan berbinar dengan secercah kecemerlangan dengan sedikit kegembiraan yang diharapkan. Karena klan Roh Kudus dapat secara artifisial menciptakan Lin Xiao, putra takdir yang tidak lengkap, lalu bagaimana mungkin Chen Beiyuan tidak dapat melakukannya? Keberuntungan Ye Han saat ini tidak lebih buruk dari Lin Xiao sebelumnya, bahkan lebih baik. Selanjutnya kamu juga bisa mencoba merasakan sensasi membesarkan seekor naga. Selanjutnya, saya ingin Anda kembali ke keluarga Ji dan mencari semua informasi tentang lonceng Raja Manusia dan lokasinya. Sebagai artefak tingkat atas, lonceng Raja Manusia sudah lama menjadi incaran Chen Beiyuan dan dia tidak akan melepaskannya dengan mudah. Nenek moyang keluarga Ji tidak mungkin membawa artefak tingkat atas ini bersamanya. Menurut deskripsi Ibu Chen, setiap kali sesuatu yang besar terjadi pada umat manusia, sebuah lonceng aneh akan berdering dari Gunung Renhuang. Tidak ada yang tahu sumber suara bel itu, mungkin hanya leluhur keluarga Ji yang tahu. Dan Ye Han tidak diragukan lagi bisa menjadi salah satu bidak cadangan penting yang telah dia siapkan. Setelah berhasil, sumber daya dapat dipulihkan dan semua keuntungan dapat diserap, yang bisa dikatakan membunuh 3 burung dengan 1 batu. Air mata.
disertai dengan jeritan melengking. Jejak jiwa Lin Xiao yang tersembunyi di dalam Ye Han juga hancur total. Bab 520 beraninya kau, hanya seorang menantu keluarga Ji, menggigit tuanmu. Jauh di dalam penjara. Dengan suara belenggu yang dilepaskan, belenggu pada Ji Sang dilepaskan. Setelah itu Ji Hao dan Ye Han yang dipenjara di penjara air juga ditarik keluar dari penjara air. Kau beruntung beberapa hari terakhir ini kau ditemani wanita cantik ini siang dan malam memainkan suling dan sitar menyalakan lampu yang membuat suasana hatiku baik plus sikapmu cukup baik jadi aku akan memberimu kesempatan lagi. Chen Beiyuan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, memandang ayah dan anak keluarga Ji serta menantu laki-laki keluarga Ji yang jelas-jelas menjadi jauh lebih jujur di depannya, dan mengangguk puas. Jili si peri yang riang berdiri di sampingnya saat ini bahu-membahu dengan wajah yang sedikit memerah dan napas yang sedikit cepat. Dia pasti sedikit bersemangat ketika melihat suaminya yang tidak berguna yang bahkan belum pernah bergandengan tangan akan dibebaskan. Kamu punya begitu banyak kebiasaan buruk, apa kamu benar-benar berpikir semua orang akan memanjakanmu? Kesenangan orang lain adalah urusan mereka keluarga Chen saya tidak pernah memanjakan. Berapa banyak pria yang masih membutuhkan seorang wanita untuk memohon padamu betapa murahannya dirimu. Ji Sang dan dua lainnya yang sedang diberi kuliah tidak lagi seberontak sebelumnya dan jelas bahwa mereka telah dipukuli dengan baik. Di antara mereka, bahkan Ji Sang, putra ketiga dari keluarga Ji yang paling keras kepala dan keras hati, memiliki ekspresi ketakutan dan keheningan di matanya ketika dia melihat keponakan tertuanya di depannya. Berita tentang pertempuran istana menyebar ke seluruh Donghua dan dunia manusia, bahkan binatang buas dari berbagai ras alien mengetahuinya. Bahkan mereka yang berada di ruang bawah tanah telah mendengar tentang apa artinya menjadi seorang manusia setengah dewa berusia 19 tahun. Ini hampir menjadi dewa sejati di masa depan. Beberapa orang hampir menjadi dewa pada usia 19 tahun. Beberapa orang masih bertanya pada usia 19 tahun apakah mereka boleh membongkar seluruh karton susu di rumah. Itulah perbedaannya. Sebagai keturunan langsung dari keluarga kaisar manusia, Ji Sang tahu betul bahwa dengan kecepatan terobosan yang mengerikan dan kultivasi yang mengerikan, keponakannya pasti adalah putra takdir yang akan menerobos malapetaka besar yang telah berlangsung selama 10.000 tahun. Jika tidak, tidak ada penjelasan. Sebelum menjadi kaisar, dia masih bisa menjelaskannya secara kebetulan atau sesuatu yang lain. Ada juga kasus orang-orang yang seusia ini dalam sejarah umat manusia modern. Namun, hanya dalam waktu kurang dari sebulan, dia melintasi beberapa alam kecil berturut-turut, memasuki puncak setengah langkah ke yang terkuat, dan kemudian mencapai status dewa. Hanya putra takdir yang legendaris. Leluhur keluarga Ji, kaisar manusia kuno, secara luas diakui sebagai putra takdir pertama bagi umat manusia. Ketika memikirkan hal ini, bagaimana mungkin Ji Sang tidak diliputi emosi campur aduk? Putra takdir generasi ini bukan dari keluarga kaisar manusia, tetapi dari keluarga Donghua Chen garis keturunan penguasa iblis. Ini tidak diragukan lagi merupakan tamparan di wajah. Dan menghadapi putra takdir yang legendaris, dia tidak bisa mengangkat kepalanya yang angkuh. Belum lagi Ji Hao yang dipukuli hingga berbentuk seperti babi. Kesombongannya sebelumnya jelas dipatahkan oleh 3 tongkat taring serigala yang dipasang setiap hari di ruang bawah tanah. Senyum menjilat di wajahnya, dia memandang sepupunya dengan lebih hormat daripada ayahnya sendiri. Dan Ye Han, menantu keluarga Ji, menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa selama proses itu. Bang! Pada saat ini, suara tamparan keras tiba-tiba muncul di ruang bawah tanah dengan sangat jelas. Tubuh Ji Li bergetar seolah-olah dia tertiup angin dingin yang tidak ada di ruang bawah tanah dan sedikit menggigil. Ji Sang dan Ji Hao ayah dan anak tetap tanpa ekspresi. Sebagai anggota keluarga tersembunyi paling bergengsi dari umat manusia, mereka secara alami tahu semua tentang masalah tertentu dalam keluarga. Belum lagi yang di depan saya bahkan pernah melihat kasus perzinahan yang lebih keterlaluan. Hanya Ye Han, menantu keluarga Ji, yang tiba-tiba mengubah ekspresinya. Meskipun dia diam-diam senang dengan perhatian khusus tuannya kepada istrinya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memasang ekspresi marah. Chen Beiyuan, kau terlalu menipu. Bang! Ji Hao di samping menamparnya dengan keras dengan punggung tangannya dan sanjungan di wajahnya langsung berubah menjadi ganas seperti anjing galak tuannya. Beraninya kau hanya seorang menantu keluarga Ji menggigit tuanmu. Bang! Beraninya menantu tidak berguna sepertimu memanggil sepupumu Beiyuan dengan nama depannya. Siapa yang memberimu keberanian? Bang! Kamu tidak menghormati orang yang lebih tua. Merupakan suatu kehormatan besar bagimu bahwa sepupu Beiyuan bersedia menunjukkan bantuan kepada Ji Li. Bang! Apa kau benar-benar berpikir hanya karena aku punya surat nikah Ji Li akan menjadi istrimu? Itu untuk kau lihat, bukan untuk kau gunakan. Kau bahkan tidak bisa menyentuhnya. Sepupuku Beiyuan adalah pria tampan dengan sosok anggun dan latar belakang keluarga yang dalam. Dia sangat cocok untuk Ji Li. Bang!
Membantu Anda membersihkan jalan dan menyingkirkan kekacauan adalah perbuatan yang bagus untuk leluhur keluarga Ye Anda selama 18 generasi. Mengapa Anda tidak berlutut dan bersujud kepada sepupu saya dan mengucapkan terima kasih, Saudara Beiyuan? Bang! Jiao menamparkan Ye Han berulang kali puluhan kali hanya dalam beberapa detik membuatnya terhuyung ke kiri dan ke kanan. Gerakan yang begitu terampil jelas bukan pertama kalinya digunakan dan dia pasti sudah mahir dalam waktu yang lama. Namun karena suatu alasan dia selalu merasa bahwa kali ini Ye Han bahkan lebih tidak tahu malu dari sebelumnya dan itu membuat tangannya sakit. Pada saat ini dia tidak tahu bahwa Ye Han di depannya sudah menjadi pria yang kuat di puncak alam kaisar dan kultivasinya jauh lebih tinggi daripada ayahnya. Ye Han yang ditampar tampak pengecut dan sabar di permukaan, tetapi dia diam-diam bahagia di dalam hatinya. Melihat suaminya ditampar berulang kali dan masih terlihat pengecut seperti sebelumnya, Jili tidak bisa menahan diri untuk merasakan sedikit kekecewaan dan kasihan di matanya. Pada saat yang sama, perasaan dikhianati di hatinya juga berkurang setengahnya. Dia tidak akan pernah menyukai pria tidak berguna seperti itu dalam hidupnya. Lupakan saja, anak muda selalu impulsif. Beberapa lusin tamparan sudah cukup. Bagaimanapun, dia masih suami sepupu Jili. Chen Beiyuan berhenti, dan setelah melihat Ye Han dipukuli menjadi kepala babi, dia perlahan berbicara. Begitu kata-kata ini diucapkan, Jiao langsung menghentikan tindakannya dan ekspresi garang di wajahnya langsung berubah menjadi ekspresi yang sopan. Sepupuku memiliki visi yang besar. Chen Beiyuan mengabaikan sepupu yang telah dilatih untuk menjadi penjilat tetapi tersenyum dan menatap peri berjubah ungu di sampingnya. Dia mengerahkan kekuatan dengan 4 jari dan menenggelamkan 1 jari dalam-dalam. Liar adalah apa yang sepupu saya katakan. Tanda hubung. Kembalilah dan beritahu anjing tua dari keluarga Ji itu dan semua anggota keluarga Ji bahwa begitu masalah selesai, aku Chen Beiyuan akan pergi ke Gunung Renhuang secara langsung untuk belajar darinya. Beberapa waktu lalu ibuku menjadi sasaran sarkasme dan ejekan keluarga Ji. Sebagai seorang putra, aku harus membalasnya untuknya. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa dekade Ibu Chen kembali ke keluarga Ji untuk mengunjungi kerabatnya. Dia ingin mendamaikan konflik antara kedua keluarga tetapi dia menderita banyak kemarahan. Ibu Chen tidak mengatakan apa-apa tetapi Chen Beiyuan juga memiliki saluran informasinya sendiri. Setelah membiarkan keluarga Ji pergi, kehidupan Chen Beiyuan juga jatuh ke dalam periode tenang yang singkat. Selama waktu ini selain berkultivasi di rumah untuk mengkonsolidasikan kultivasi demigodnya yang meningkat pesat, dia akan menghabiskan waktu bersama Lin Yunluo dan berkelahi dengan kedua anak itu untuk mendapatkan makanan. Bermain dengan Bai Ruowei di malam hari memukuli putra baktinya dengan tongkat bersiap untuk menjadi ayah yang ketat. Kadang-kadang dia pergi ke istana untuk menghadiri persidangan dan membantah permaisuri di depan semua pejabat yang membuatnya speechless. Setelah pengadilan dia akan pergi ke harem untuk membantahnya. Seiring waktu berlalu, kemajuan dua kerajaan besar Kekaisaran Elang Botak dan Kekaisaran Slavia menjadi semakin jelas. Bab 521 Ras Manusia Bersatu Donghua dihormati. Saat ini seluruh dunia manusia dan bahkan negara adidaya dari berbagai ras memperhatikan dua medan pertempuran balas dendam eksternal utama Kekaisaran Donghua. Perselisihan internal langsung antara tiga negara adidaya dari ras manusia bukanlah sesuatu yang dapat Anda lihat dengan mudah. Khususnya Kekaisaran Donghua benar-benar menunjukkan sisi kuatnya di depan seluruh dunia. Pendekar Chen Tua, seorang prajurit Donghua tingkat dewa, secara pribadi mengambil komando mengawasi seluruh situasi dan memimpin pasukan Donghua langsung melawan dua negara adidaya. Dia praktis mengalahkan mereka memaksa mereka untuk mengadopsi strategi defensif dan konservatif. Namun demikian, hanya dalam 3 hari, dua negara adidaya, Kekaisaran Elang Botak dan Kekaisaran Slavia, kehilangan lebih dari 1 juta mil wilayah dan lebih dari 20 kota dikibarkan di bawah bendera naga Donghua. Selama periode ini, beberapa orang berpikir untuk menyerang marsal pasukan Donghua dan melakukan misi pemenggalan. Tetapi pertanyaannya adalah menghadapi dewa yang sangat kuat bagaimana Anda memenggal kepalanya? Anda tahu kedua negara adik kuasa itu tidak memiliki kekuatan super tingkat dewa saat ini meskipun mereka memiliki kemampuan untuk melepaskan kekuatan tingkat dewa orang tua Chen belum mati dia juga akan melarikan diri. Tidak ada yang bisa kita lakukan ketika menghadapi dewa yang ingin melarikan diri dari medan perang. Kecuali ada kekuatan tempur dengan tingkat yang sama untuk membantu mencegat, jika tidak, tidak ada cara untuk melawan. Dan ketika Kekaisaran Bald Eagle dan Kekaisaran Slavia tidak dapat melaksanakan operasi pemenggalan kepala atau konfrontasi langsung. Kekaisaran Donghua secara langsung meluncurkan operasi pemenggalan kepala dan mulai memburu orang-orang kuat tingkat kaisar dan orang-orang terkuat dari kedua kekaisaran. Dalam operasi pemenggalan kepala, bahkan manusia setengah dewa, Tuan Chen, secara pribadi ikut serta dalam pertempuran, menindas yang lemah dengan kekuatannya. Dalam sekejap, dua negara adidaya itu menderita kerugian besar. Kelompok dan keluarga keuangan besar di dalamnya tidak bisa lagi menahan diri.
Para master tingkat kaisar adalah tulang punggung keluarga mereka. Kehilangan salah satu dari mereka berarti kematian mereka. Maka muncullah partai pemandu. Berbagai pengkhianat asing mulai bermunculan satu demi satu dalam berbagai bentuk. Dalam keadaan seperti itu, Kekaisaran Donghua hampir tak terhentikan. Selama periode ini, aliansi manusia mencoba untuk menengahi dan Kekaisaran Elang Botak dan Kekaisaran Slavia adalah yang pertama merespons, tetapi Kekaisaran Donghua mengabaikan mereka dan terus berjuang. Berita internasional di dunia manusia juga berubah setiap hari, hampir tidak terduga, mempesona, dan tak terbayangkan. Marshal Chen dari Kekaisaran Donghua dikepung dan diserang dari semua sisi. Dia menunjukkan kekuatan ilahinya dan membunuh banyak orang kuat tingkat kaisar dari luar negeri. Kejutan tentara Donghua telah menduduki lebih dari 50 kota di Kekaisaran Elang Botak dan lebih dari 25 di antaranya telah memilih untuk mengibarkan bendera naga Donghua dan menyerah. Sebagian besar elang botak di kota-kota Donghua yang jatuh menyatakan saya cinta Donghua dan bersedia bergabung dengan Kekaisaran Donghua. Mengejutkan, hampir separuh dari Kekaisaran Slavia telah hilang. Kaisar Slavia secara terbuka menyerukan perdamaian dan gencatan senjata dini, berharap untuk bernegosiasi dengan orang-orang Donghua. Beberapa orang di dalam Kekaisaran Slavia menyatakan cinta mereka kepada Donghua dan berharap agar orang-orang Donghua tidak memusnahkan seluruh keluarganya. Kerusuhan sipil pecah di Kekaisaran Slavia dengan beberapa pejabat tinggi mengadvokasi penyerahan kepada Donghua. Berita mengejutkan, Marsekal Chen memimpin pasukan pemenggalan yang terdiri dari pembangkit tenaga alam kaisar yang langsung menyerang ibu kota Kekaisaran Elang Botak, menangkap pemimpinnya hidup-hidup dan memaksanya berlutut di hadapan bendera naga Donghua sebagai tanda menyerah. Kedua negara adidaya itu menyatakan menyerah dan tanpa syarat tunduk kepada Kekaisaran Donghua sebagai penguasa mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa Kekaisaran Elang Botak dan Kekaisaran Slavia akan dikalahkan dan menyerah secepat ini. Ini adalah dua kekuatan super besar umat manusia dan namun mereka dikalahkan begitu cepat. Ini tidak diragukan lagi mengejutkan. Faktanya, kedua kerajaan itu tidak dikalahkan begitu cepat meskipun kedua kepala kerajaan itu terbunuh. Mereka semua dapat mengorganisir pasukan perlawanan yang sesuai secepat mungkin. Namun masalahnya, menurut intelijen terbaru, karena perlawanan sengit dari kedua kekaisaran, Istana Kekaisaran Donghua mulai mempertimbangkan untuk meminta Chen Beiyuan untuk mengambil tindakan. Bahkan pihak-pihak yang terlibat telah menyetujui dan mengirimkan mayat baik dan jahat. Chen Sanhe saja sudah cukup untuk merenggut nyawa mereka. Jika ada Chen Beiyuan lagi dan dua mayat baik dan jahat, bukankah mereka akan mati? Pada akhirnya setelah banyak pertimbangan kedua negara memilih untuk menyerah. Sebagai kepala pelatih acara ini, Chen Sanhe tidak diragukan lagi terkenal dan telah menjadi sosok yang ditakuti oleh semua kekuatan top. Seorang komandan yang dapat memerintah ribuan pasukan dan memiliki kekuatan tempur yang mengerikan tidak diragukan lagi adalah mimpi buruk bagi semua negara adidaya. Yang lebih mengerikan adalah bahwa di balik mimpi buruk ini ada keberadaan yang bahkan lebih menakutkan. Tanda huk, Kekaisaran Faslan. Apa yang menyerah dari Kekaisaran Elang Botak dan Kekaisaran Slavia? Kaisar Faslan merasa ngeri. Dia tidak terkejut bahwa kedua negara adidaya itu menyerah, tetapi bahwa kedua negara adidaya itu menyerah sebelum Kekaisaran Faslan. Tanda hubung. Kekaisaran Matahari Terbenam. Apa yang tidak dilakukan Kekaisaran Faslan hanyalah menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Kekaisaran Donghua. Kaisar Sunfall adalah pria parubaya yang kekar. Ketika dia mengetahui tentang tindakan Kekaisaran Faslan, dia benar-benar terpana. Apa-apaan Kekaisaran Elang Botak dan Kekaisaran Slavia menyerah hanya setelah dikalahkan. Kenapa Kekaisaran Faslan tidak punya hal yang lebih baik untuk dilakukan selain ikut bersenang-senang? Namun dia segera tahu mengapa Kaisar Faslan juga menyerah. 3 dari 5 negara adidaya menyerah kepada Kekaisaran Donghua, hanya menyisakan Kekaisaran Sunfall. Pasukan Tiongkok Timur sedang berkumpul ke arah mereka. Yang lebih mengerikan lagi adalah mayat jahat telah tiba. Malam itu Kaisar Sunfall yang selangkah lebih lambat bereaksi meninggal dunia tiba-tiba. Tak lama kemudian Kekaisaran Sunfall mengikuti Kekaisaran Faslan dan mengumumkan penyerahannya. Aliansi manusia mengumumkan kepada dunia bahwa Kekaisaran Donghua akan menjadi pemimpin umum umat manusia dan akan menghormati Kaisar Kekaisaran Donghua sebagai penguasa umum umat manusia. Begitu berita ini diumumkan, itu langsung menyebabkan kegemparan besar. Umat manusia sebenarnya bersatu dengan cara yang aneh. Umat manusia yang dipersatukan oleh kekuatan tirani berkali-kali lebih menakutkan daripada umat manusia yang sebelumnya longgar dan tidak terorganisir. Ini tidak diragukan lagi merupakan ancaman yang menakutkan bagi kekuatan super dari semua binatang eksotik dan ganas. Dalam sekejap seluruh dunia terkejut. Tanda, ibu kota Kekaisaran Donghua. Pada saat ini Chen Beiyuan yang sedang memulihkan diri di keluarga Chen tiba-tiba mendengar suara perintah sistem lagi. Gigitan. Bab 522 Panji Kaisar Manusia memancarkan asap hitam. Sesuatu terjadi pada Anu.
Ding, host telah terdeteksi memanipulasi situasi di balik layar. Menggunakan cara-cara tirani dan sewenang-wenang, dia dengan cepat memaksa semua negara adidaya utama manusia untuk tunduk dan memuja Donghua sebagai kaisar mereka. Dia telah sepenuhnya memadatkan takdir umat manusia dan menganugerahkannya kepada Donghua sendiri. Sebagai kaisar emeritus Donghua, Anda akan menerima sebagian besar takdir umat manusia. Ding, host telah memperoleh hadiah khusus, artefak palsu bendera kaisar manusia. Artefak ilahi palsu bendera kaisar manusia. Artefak ilahi kuno. Klan kuno yang ahli dalam memurnikan artefak pernah mencoba mereplikasi artefak suci kaisar manusia kuno, bendera kaisar manusia. Setelah 18.000 tahun, mereka akhirnya menciptakan replika yang benar-benar sempurna ini, yang mampu membunuh dan merebut jiwa, menyerap jiwa yang tak terhitung jumlahnya, dan merasuki mereka. Sayangnya, karena keterbatasan bahan yang digunakan, replika ini hampir tidak memenuhi ambang batas artefak ilahi. Hal lain yang diciptakan oleh suku kuno. Dan itu adalah replika dari artefak suci legendaris Panji Kaisar Manusia. Chen Beiyuan sedikit terkejut, mengesampingkan teknik warisan tingkat 9 keluarga Jiang, Sutra Dao Kekaisaran tertinggi 8 kehancuran, dan melihat langsung replika legendaris artefak suci yang diberikan oleh sistem. Namun saat berikutnya matanya membeku, sudut mulutnya berkedut, dan dia menatap dengan tercengang spanduk hitam besar di depannya yang mengeluarkan asap hitam, hantu melolong, dan memiliki wajah hantu di atasnya. Itu menakutkan dan jahat. Apakah ini Panji Kaisar Manusia? Panji Kaisar siapa yang tidak memancarkan cahaya keemasan dan udara hitam? Benda ini terlihat lebih jahat daripada dia dan tidak ada hubungannya dengan Kaisar Manusia. Bagaimana orang-orang gila dari suku kuno itu berlatih? Apa yang mereka gunakan untuk berlatih? Meskipun dia mengeluh di dalam hati dan merasa sedikit jijik karena berpikir bahwa itu tidak sesuai dengan citranya yang hebat dan mulia. Namun setelah semua itu adalah artefak ketiga yang saat ini dia miliki, jadi Chen Beiyuan hanya bisa menerimanya dengan enggan. Bang! Chen Beiyuan mengulurkan tangan tepat saat dia hendak meraih spanduk kaisar manusia palsu di depannya ketika dia tiba-tiba merasakan kekuatan ilahi yang mengerikan meletus. Cahaya hitam jahat keluar dari spanduk itu seolah-olah menyeret jiwanya keluar dari tubuhnya. Sudah jelas bahwa roh senjata ilahi ini ingin melawan dan tidak bersedia dengan mudah mengakui tuannya. Kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Mata Chen Beiyuan berubah dingin dan dia mendengus dingin. Boom! Kekuatan jurang terlarang tiba-tiba muncul dari tubuhnya secara langsung merobek dan melahap cahaya hitam jahat. Telapak tangan yang berat itu tiba-tiba menggenggam panji hitam pekat dan kekuatan jurang terlarang dengan dominan menyerap kekuatan asli dari artefak jahat ini. Panji hitam besar yang mengeluarkan asap hitam mengepul bergetar hebat dan roh senjata ilahi di dalamnya tiba-tiba mengungkapkan emosi memohon ampun. Setelah mencapai tingkat ke-9, artefak tersebut secara otomatis akan melahirkan keberadaan roh artefak. Sama seperti Phoenix Consort dari Void Temple dan sisa jiwa dewa kuno di topeng dewa kuno. Setiap artefak memiliki kebanggaan tersendiri dan tidak akan mudah dimanipulasi. Sebelum selir Phoenix ditiduri oleh Chen Beiyuan dan sisa jiwa dewa kuno dikalahkan oleh Chen Beiyuan. Panji kaisar manusia ini jelas tidak tahu betapa mengerikannya iblis tua Chen. Melihat bahwa kultivasi iblis tua hanya setengah dewa, ia merasa tidak rela menjadi lebih rendah darinya untuk waktu yang lama. Kemudian dia diajari membuat panji. Sombong aku memberimu keberanian untuk sombong di depanku. Pola suci perak gelap muncul di wajah Chen Beiyuan membuatnya tampak agung, khusyuk, misterius, dan kuat. Energi dan darah di tubuhnya langsung mencapai batas yang dapat ditampung dunia ini. Aura primitif dan liar dari dewa kuno mulai muncul dari dirinya. Tubuh dewa kuno. Jepret, jepret. Spanduk hitam besar yang digenggam itu seperti takdir yang digenggam lehernya dan mulai sulit bernapas. Alat ilahi terakhir yang bertindak arogan di depanku kepalanya diledakkan olehku. Abao keluar dan latih adik kecil yang baru. Swish. Topeng dewa kuno yang kuno dan liar tiba-tiba muncul dari udara tipis dengan tawa kekanak-kanakan Jie yang aneh. Pertama-tama ia berputar-putar di sekitar Chen Beiyuan, menempel erat di wajahnya, dan bahkan mencoba menjilatnya dengan lidah ilusi. Pergi sana. Chen Beiyuan mendorongnya dengan tanpa ekspresi menolak jilatan wajah dewa kuno kecil yang antusias tertentu. Sejak dia memperoleh hadiah tubuh dewa kuno yang kuat melalui melahap dan menjara fisiknya sendiri dan auranya hampir sama dengan dewa kuno muda. Ini tidak diragukan lagi menyebabkan sisa jiwa dewa kuno yang kurang cerdas salah mengiranya sebagai sesama. Karakter yang awalnya arogan berubah menjadi husky dalam sedetik. Melihat bahwa Chen Beiyuan tiba-tiba memiliki artefak menakutkan misterius dan kuat lainnya di sisinya, frekuensi bendera hitam besar yang bergoyang jelas lebih cepat.
Topeng dewa kuno yang ditolak oleh iblis tua Chen tidaklah kesal, tetapi ekspresi tangisnya yang aneh seketika berubah menjadi ganas dan dingin ketika melihat panji hitam raksasa itu. Ajari dia prinsip-prinsip membuat panji. Tanda huk, boom. Gelombang tekanan kekaisaran lainnya meletus dari halaman belakang keluarga Chen dan menyebar ke seluruh ibu kota kekaisaran. Dalam sekejap, itu menarik perhatian seluruh ibu kota kekaisaran. Namun perhatian ini hanya berlangsung sesaat dan dengan cepat menghilang. Semua kekuatan utama di ibu kota kekaisaran menjadi mati rasa saat ini. Karena ini bukan pertama kalinya aku melihat. Hanya dalam beberapa hari, beberapa aura tingkat kaisar baru telah muncul di dalam keluarga Chen. Setelah menerima 70 keberuntungan umat manusia, Chen Beiyuan memilih untuk tidak menyerapnya sendiri tetapi malah membagikannya kepada Bai Ruowei, Leng Ruobing, dan orang-orang di sekitarnya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Dia bukan Lin Xiao dan keberuntungan bukan satu-satunya faktor atau faktor yang diperlukan untuk kesuksesannya. Dalam novel aslinya, meskipun takdirnya direnggut dan dia tidak memiliki lingkaran cahaya protagonis, Chen Laomo tetap menyapu semuanya dengan kekuatannya sendiri dan mengalahkan Lin Xiao. Sebagai perbandingan, orang di sebelahnya sudah kesulitan mengimbangi dirinya dan secara alami membutuhkan bantuan. Sekarang dengan restu keberuntungan umat manusia, kekuatan jurang maut, dan banyak esensi dari abis utara, Bai Ruowei telah berhasil memasuki alam kekaisaran dan mencapai puncak alam kekaisaran. Bakat Leng Ruobing dan Lin Yunluo agak lebih rendah karena hanya mencapai alam kuasi kaisar. Namun, selama mereka menstabilkan kultivasi mereka, mereka dapat menembus pil kaisar dan memasuki alam kaisar. Selain beberapa orang di sekitarnya, Chen Beiyuan juga memberikan beberapa sisanya kepada para tetua keluarga Chen. Baru kemarin paman kedua saya, Chen Zexuan, telah berhasil menembus alam kaisar. Chen Souyi tetua kedua dari keluarga Chen juga berhasil memasuki ranah kekaisaran pada usia lebih dari 200 tahun. Tanda hubung. Saat ini kekuatan keseluruhan seluruh keluarga Chen telah melampaui semua keluarga manusia dan mencapai tingkat pertama. Bahkan keluarga kaisar manusia yang memiliki artefak terbaik untuk menekan keberuntungannya tidak dapat dibandingkan dengannya. Hanya dalam 1 tahun keluarga Chen berubah dari yang tadinya terbatas di Donghua menjadi berkembang secara global menjadi nomor 1 yang tak terbantahkan. Dalam hal kekuatan tempur, aku telah mencapai puncak demigod hanya selangkah lagi dari alam ilahi. Aku juga memiliki 2 artefak ilahi, masker dewa kuno dan panji kaisar manusia palsu. Dibandingkan dengan iblis tua Chen dalam novel aslinya, aku khawatir aku tidak jauh berbeda. Selanjutnya, saatnya mengumpulkan artefak Kuil Void dan kemudian pergi ke Tanah Utara untuk melihat apa yang ditinggalkan oleh Raja Iblis kuno. Tepat ketika Chen Beiyuan sedang membuat rencana berikutnya, dia tiba-tiba merasakan perasaan tidak nyaman yang aneh dalam darahnya, dan sebagian darah naga di tubuhnya mulai bergetar sedikit. Garis keturunan naga ini diserap dari darah Kaisar Naga Darah. Itu juga merupakan sumber kekuatan magis dari binatang buas yang ganas, transformasi naga darah, dan itu juga berasal dari naga bodoh raksasa tertentu. Namun pada saat ini fenomena aneh seperti itu muncul. Sesuatu terjadi pada Anu. Bab 523 Perjalanan ke Mata Chen Beiyuan sedikit berubah dan dia segera menyadari informasi yang terkandung di dalamnya dan langsung menggunakan kemampuan rahasia surga untuk menghitung situasinya. Tidak ada rintangan besar, tidak ada kerugian kecil, naga tersembunyi terperangkap di jurang maut, hidup dan mati saling bergantung. Setelah mendapatkan hasil rahasia, hati Chen Beiyuan yang selama ini menggantung di udara langsung tenang. Selama naganya baik-baik saja. Melihat dari situasi ini, pasti ada kekuatan di Pulau Wanlong yang telah memperhitungkan mereka yang menyebabkan beberapa kecelakaan. Pulau Wanlong adalah kekuatan super dari klan binatang buas dan juga salah satu eksistensi paling kuat di dunia. Di permukaan, itu bahkan lebih menakutkan daripada kekaisaran Donghua sebelumnya. Dalam situasi ini, bahkan jika Kaisar Naga Darah, naga bodoh besar, berhasil menembus tingkat demigod, tidak akan mudah baginya untuk sepenuhnya mengalahkan kekuatan super ini dengan kekuatannya sendiri. Menurut apa yang dikatakan oleh sisa jiwa misterius sebelumnya, yang disebut binatang buas dan ras alien di dunia ini sebenarnya adalah berbagai paku yang ditempatkan di dunia ini oleh ras-ras kuat dari luar domain selama bencana 10.000 tahun sebelumnya untuk mengumpulkan sumber daya untuk mereka. Begitu waktunya tepat dan malapetaka besar 10.000 tahun tiba, ras alien itu akan menggunakan paku yang ditempatkan di dunia ini untuk memulai berbagai panen mereka. Di balik pulau 10.000 naga terdapat klan naga dari luar domain. Naga raksasa itu sebenarnya adalah keturunan dewa naga dari klan naga dari luar domain. Klan naga dulunya adalah kekuatan leluhur terkenal dan leluhur naga mereka bahkan setara dengan leluhur manusia.
Di seluruh dunia luar, mereka adalah makhluk buas yang tangguh yang tidak seorang pun berani memprovokasi. Yang lebih menarik adalah ketika leluhur manusia menghilang, leluhur naga juga menghilang. Sepertinya ada semacam hubungan khusus antara keduanya. Mata Chen Beiyuan terhenti. Awalnya, sesuai dengan idenya, dia berencana untuk membiarkan Anu mencoba untuk melihat apakah dia bisa sepenuhnya menaklukkan Pulau Wanlong ini. Dalam kasus ini adalah perjuangan di dalam klan naga dan tidak melibatkan apapun. Bahkan jika kesengsaraan besar 10.000 tahun akan datang di masa depan, dia tidak akan memprovokasi klan naga raksasa. Namun dalam situasi ini, naga kecil konyol itu jelas gagal. Dalam hal ini, sebagai mantan majikan, dia tentu saja tidak bisa hanya menonton naga kecil bodoh mendapat masalah. Yazi memimpin jalan ke Pulau Wanlong. Saatnya menepati janjiku dan membalas dendam padamu. Dia menamparkan batu giok jiwa di pinggangnya dengan keras, langsung membangkitkan sisa jiwa Jiaozi di dalamnya. Roar. Ketika Yazi yang tiba-tiba terbangun mendengar bahwa Chen Beiyuan sebenarnya berencana untuk membawanya kembali ke Pulau Wanlong, ia langsung sangat bersemangat dan mengeluarkan raungan kegembiraan. Melihat kembali setahun yang lalu, ia dipenjara di Menara Binatang Jiwa dan hanya bisa menanggung kebencian dan merasa sulit untuk membalas dendam. Bahkan ketika Chen Beiyuan tiba-tiba muncul dan menawarkan keuntungan besar, ia sebenarnya tidak terlalu mempercayainya dan hanya menganggapnya sebagai investasi malaikat. Tetapi ia tidak pernah bermimpi bahwa investasi malaikatnya yang biasa akan membuahkan hasil secepat ini. Chen anak laki-laki, kamu benar-benar menepati janjimu. Wilayah Naga Timur Pulau Wanlong. Pembantaian sedang terjadi saat ini. Faksi Kaisar Naga Darah yang seharusnya menjadi penyerang sekarang benar-benar terpukul mundur berulang kali oleh naga berdarah murni yang terus-menerus mengepung mereka dari semua sisi. Dan di langit, Kaisar Naga berdarah saat ini sedang terperangkap oleh rantai yang memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang tidak peduli bagaimana dia berjuang, itu sia-sia. Pada saat yang sama ada menara penekan naga yang sangat besar di atas kepalanya yang menekannya dengan keras. Kaisar Naga Despicable You benar-benar menggunakan cara tercela seperti itu untuk berkomplot melawan permaisuri. Jika kau punya nyali, tantang aku dalam duel 1 lawan 1. Sialan, ternyata ada pengkhianat di antara kita yang membocorkan semua intelijen kita kepada Antek Kaisar Naga Api Utara. Brengsek, sebagai anggota klan naga, kau benar-benar diam-diam menyembunyikan senjata kekaisaran yang dibuat oleh klan kuno untuk melawan rekan-rekanmu. Kaisar Naga Dongsun, naga kecil yang hina, benar-benar menyembunyikan 8 kunci penjara naga kuno dan menara penindasan naga kuno. Ini diperintahkan untuk dihancurkan oleh leluhur dari klan naga. Kamu adalah aib bagi klan naga. Petik 2. Menghadapi sumpah serapah keras di bawah. 3 bayangan naga raksasa yang hampir menembus langit hanya menatap dingin dan acuh tak acuh pada bawahan mereka yang terus-menerus mengepung dan membunuh mereka. Sebelumnya pasukan pemberontak yang tampaknya kuat dengan mudah dikalahkan dan dibubarkan dalam sekejap. Sekumpulan idiot saja. Kaisar Naga Dongsun tersenyum dingin. Tanda hubung, luar negeri. Seekor naga hitam legam terhuyung-huyung dengan cepat di laut melarikan diri ke arah timur menghindari kejaran di belakangnya. Sialan, Tauti pengkhianat ini ternyata adalah Antek Kaisar Naga Dongsun. Jika dia tidak berbalik melawan kita pada saat kritis dan menyerang permaisuri, permaisuri tidak akan pernah dikalahkan secepat ini. Dan Kaisar Naga Dongsun naga kecil yang tercela ini benar-benar diam-diam menyembunyikan begitu banyak senjata jahat untuk digunakan melawan jenisnya sendiri. Dia benar-benar aib bagi klan naga. Mo Jiao tidak pernah membayangkan bahwa situasi yang seharusnya berjalan lancar akan tiba-tiba berubah begitu drastis. Awalnya mereka sudah mengikuti permaisuri sampai ke wilayah naga timur yang maju dengan kekuatan yang tak terhentikan. Bahkan ketika Kaisar Naga Dongsun, seorang demigod kuat dari klan naga muncul, dia tidak dapat mengalahkan permaisuri dan malah ditekan. Kaisar Naga Api Utara dan Kaisar Naga Kun Barat mencoba membantu tetapi hampir dipukuli sampai mati oleh permaisuri. Namun, tepat ketika permaisuri mendapatkan keunggulan atas ketiga Kaisar Naga, Tauti terkutuk salah satu letnan permaisuri justru memilih untuk mengkhianati dan melancarkan serangan mendadak. Setelah itu, Kaisar Naga Dongsun bahkan mengeluarkan senjata ampuh melawan klan naga seperti kunci penjara naga kuno dan menara penindasan naga kuno untuk berkomplot melawan permaisuri. Setelah kehilangan Kaisar Naga berdarah kekuatan tempurnya yang terkuat, pihak Kaisar Naga berdarah langsung menderita pukulan dan pembalasan terkuat. Sial, untungnya permaisuri mengantisipasi situasi ini dan memberiku token ini sebelumnya memintaku untuk pergi ke Kekaisaran Donghua untuk meminta bantuan. Saat ini naga hitam itu memegang botol susu emas di cakarnya. Bab 524 membunuh naga dan menyelamatkan naga.
Kita harus bergegas ke Kekaisaran Donghua secepat mungkin dan menyerahkan barang ini kepada tuan muda keluarga Chen. Pada saat ini di dalam hati Mo Jiao, sebotol susu di tangannya tidak diragukan lagi adalah harapan terakhir untuk menyelamatkan permaisuri. Permaisuri sebenarnya mempercayakan harapan ini padanya dan dia harus mempertahankannya dengan nyawanya. Namun sebelum itu kita harus menyingkirkan pengejar di belakang kita. Sial, bagaimana orang-orang ini tahu gerakanku? Aku sudah menggunakan kemampuan bawaanku untuk melarikan diri dari Pulau Wanlong terlebih dahulu dan aku bersembunyi di air sepanjang jalan menggunakan saluran paling rahasia saat itu. Tidak mungkin aku bisa ketahuan. Kecuali seseorang memberitahu dan mengkhianati keberadaanku. Mo Jiao bergumam pada dirinya sendiri dengan sedikit cemas. Sejak permaisuri dikhianati oleh serangan mendadak dan kemudian dikendalikan oleh Kaisar Naga Dongsun menggunakan sejumlah senjata kekaisaran yang kuat yang dirancang untuk menahan naga, hampir semua naga pemberontak telah dibersihkan. Secara khusus, semua orang kepercayaan Kaisar Naga berdarah diburu dan diserang tidak seperti sebelumnya. Mo Jiao awalnya mengira bahwa tindakannya akan diam-diam dan tidak ada yang akan memperhatikan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akhirnya akan menarik intersepsi dan pengepungan gila para pengejar. Boom boom. Di belakangnya, ledakan napas naga yang membawa dampak mengerikan datang ke arahnya membombardir permukaan laut terus-menerus hampir seperti pemboman karpet. Di langit, orang bisa samar-samar melihat naga-naga mengerikan yang memancarkan kekuatan kekaisaran mendekat dengan panik wajah mereka yang ganas dan menakutkan dipenuhi dengan kedengkian. Berhenti, jangan lari. Seorang bajingan belaka dengan darah naga murni di dalam dirinya benar-benar berani melarikan diri. Kaisar wanita Anda telah dikalahkan oleh Kaisar Naga Dongsun kami. Pemberontak seperti Anda ditakdirkan untuk mati. Berhenti sekarang dan biarkan aku memberikanmu kematian yang cepat. Raungan dan geraman tajam terus-menerus muncul dan berputar-putar di langit, dengan mudah mengaduk ombak besar dan menyebabkan badai dahsyat. Kekuatan klan naga sepenuhnya diperlihatkan pada saat ini. Jika Mo Jiao tidak dilahirkan dengan kemampuan untuk merasakan bahaya terlebih dahulu, dia akan selalu dapat menemukan secercah harapan terlebih dahulu ditambah dengan kecepatannya sendiri yang luar biasa. Saat ini saya khawatir itu sudah tertutup api dan berubah menjadi mayat naga yang cacat. Namun demikian, situasinya saat ini tidak optimis dan dia hampir dalam situasi putus asa. Tanda pisah. Tepat ketika Mo Jiao menghadapi ujian hidup dan mati, sesosok orang ribuan mil jauhnya bergerak maju dengan kecepatan yang hampir mengerikan. Dia hanya menggerakkan tubuhnya sedikit dan ruang di depannya terkoyak secara otomatis menampakkan retakan besar seolah-olah ruang itu tidak dapat menahan kecepatan gerakannya. Anak keluarga Chen, bukan hanya 3 pecundang dari Kaisar Naga Api Utara yang membunuhku saat itu. Dalang sebenarnya adalah Kaisar Naga Sun Timur. Jika bukan karena anjing tua yang jahat dan ganas di belakang layar, ketiga pecundang itu tidak akan bisa menyentuhku. Anjing tua yang berbahaya dan licik ini, Kaisar Naga Dongsun, mencapai alam demigod ribuan tahun yang lalu. Dia bisa dibilang salah satu makhluk paling kuat di seluruh pasukan binatang buas. Dikatakan juga bahwa dia memiliki harta karun Dewa Naga. Selain itu, Pulau Wanlong tidak sesederhana yang dibayangkan. Kapanpun para naga akan mati, mereka akan memilih untuk kembali ke pulau itu, meninggalkan tubuh dan jiwa mereka di pulau itu. Menurut rumor, tanah Pulau Wanlong sebenarnya bukan tanah, tetapi bagian dari tubuh Dewa Naga. Begitu pertempuran dimulai, jangan hanya tinggal di pulau itu. Yang terbaik adalah memulai perang. Mengenai insiden tragis yang terjadi tahun itu, Yazi tetap rasional meskipun emosinya sedang tidak stabil dan mulai menceritakan semua rahasia Pulau Wanlong. Ia tidak berniat menyimpan rahasia untuk para kura-kura keparat itu. Dia ingin membiarkan anak dari keluarga Chen pergi ke Pulau Wanlong dan menjungkir balikan dunia. Mungkin karena dia telah dipenjara di menara binatang jiwa terlalu lama atau mungkin karena dia baru saja dibebaskan dari sana terlalu baru-baru ini yang menyebabkan Yazi mengembangkan kebiasaan bergumam dan berbicara pada dirinya sendiri. Pada saat ini Chen juga terus-menerus mendengarkan Yazi menggumamkan berbagai informasi sambil mengangguk dari waktu ke waktu. Pada saat ini dia sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba melihat ke arah utara. Saat berikutnya ruang itu hancur, jurang maut terungkap dan sosoknya menghilang tanpa jejak di tempat itu. Tanda hubung. Disertai dengan raungan naga yang boom. Api naga yang menakutkan tiba-tiba meletus meskipun tidak mengenai seluruh naga tetapi hanya menyentuhnya sedikit. Itu masih menyebabkan kerusakan yang mengerikan pada naga hitam yang langsung menjatuhkannya dan meninggalkan banyak lubang darah yang cekung di tubuhnya. Darah naga gelap langsung mewarnai laut di sekitarnya menjadi hitam menarik perhatian banyak predator kuat di laut. Tubuh naga yang panjangnya ratusan kaki hanya bisa sedikit tenggelam di permukaan laut, ia hampir kehilangan kemampuannya untuk melawan dan wajahnya menunjukkan keputusasaan.
Pada saat ini di tangannya botol emas itu sedikit berubah bentuk. Hahaha, itu hanya naga hitam sialan. Itu hanya loah kecil yang beruntung yang mendapat sedikit darah naga. Beraninya ia bertindak liar di depan kita. Serahkan benda di tanganmu atau kau akan dimakan hidup-hidup oleh kami. Kaisar Naga Dongsun sudah lama menduga bahwa Jalang itu akan memiliki rencana cadangan sehingga dia secara khusus meminta kami untuk menangkapmu. Kau bermimpi mendapatkan bala bantuan untuk Jalang itu. Hehehe, aku sedikit lelah mengejarnya, jadi mengapa tidak membagikannya saja? Di langit, 4 naga kuat yang memancarkan tekanan mengerikan tampak menantang naga hitam yang malang di bawah. Masing-masing dari mereka memancarkan aura kekaisaran dan garis keturunan naga mereka sangat kuat jelas terkait dengan 4 kaisar naga terkuat. Pada saat ini seekor naga biru raksasa berbicara dengan ekspresi jahat di wajahnya. Hahaha saudara Aogu, kau terlalu tidak baik pada wanita. Naga hitam ini nyaris cantik. Mengapa kau tidak membiarkanku menikmatinya dulu, lalu memberikannya kepada kedua saudara untuk dimakan? Melihat naga-naga mengerikan ini membuka mulut mereka siap untuk menyiksa dan memakan mereka bahkan Mo Jiao dengan hati yang kuat pun tidak bisa tidak gemetar. Lady Empress, aku mungkin tidak dapat menyelesaikan apa yang telah Anda tugaskan kepada saya. Berisik. Boom. Pada saat ini, sebuah retakan besar tiba-tiba muncul di langit dan sebuah tangan raksasa terulur dari retakan itu dan meraih para naga. Itu seperti menghancurkan beberapa semut kecil hingga mati. Naga mengerikan yang tadinya hanya memberontak langsung hancur di tempat tanpa kemampuan untuk melawan. Puf 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 puf. Bab 525 Kaisar Naga Dongsun Kaisar Naga berdarah jadilah istriku. Mo Jiao. 5 naga tingkat kaisar yang menakutkan yang begitu sombong barusan hancur berkeping-keping dalam sekejap dan berubah menjadi kabut berdarah. Mo Jiao yang dipenuhi keputusasaan barusan membeku di jalurnya matanya redup dan dia tidak bereaksi untuk waktu yang lama bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Pada saat ini botol susu emas yang dipegangnya erat-erat di tangannya tiba-tiba terbang ke atas dari udara tipis terbang ke atas dan akhirnya jatuh ke telapak tangan putih yang lebar. Mo Jiaolong mendongak dan yang menarik perhatiannya adalah sosok tinggi mengenakan jubah sehitam malam. Di sampingnya ada sosok hantu raksasa yang ditutupi rambut merah marun menggigit pedang besar di mulutnya seukuran serigala dan dengan aura naga. Dia sama sekali tidak bodoh. Dia bahkan tahu bagaimana meminta anak buahnya membawakan barang untuk meminta bantuan. Setelah dilahirkan kembali, naga kecil yang dulu konyol menjadi jauh lebih pintar dan menjadi sangat pintar. Chen Beiyuan melihat botol susu emas besar di tangannya dan senyum minat dan kepuasan tiba-tiba muncul di wajahnya. Meskipun dia tidak tahu penyebab dan keadaan kejadian itu, dia secara kasar menebak situasinya saat dia melihat botol itu. Tuan Yazi, Anda adalah Tuan Yazi. Tiba-tiba naga hitam yang tiba-tiba diselamatkan itu melihat sosok merah ilusi dan transparan di atas dan tiba-tiba berteriak keras matanya penuh kegembiraan. Jelas sekali itu telah mengenali identitas Jiao Zi. Sebagai mantan pemimpin dan santo pelindung klan naga setengah darah, meskipun ratusan tahun telah berlalu, beberapa orang masih mengingat keberadaan Yazi.